Bab 601, Sternritter. Bab 601, Sternritter. Sementara dia bergerak untuk menutupi dirinya, pikirannya bekerja terlalu cepat untuk memahami situasi saat itu. Mengapa Shinigami muncul di sini? Apakah Wandenreich terbongkar? Hanya pemikiran ini saja membuat hati Bambieta Busterbin hancur. Mengapa kamu di sini? Apa tujuanmu? Bambieta Busterbin menenangkan diri dan bertanya langsung. Sudah kubilang sebelumnya, aku pernah mengalami kecelakaan. Soal gol, memang ada, tapi aku tidak perlu memberitahumu. Roja tidak peduli saat dia mencoba menggunakan persepsinya untuk melihat pusat Wandenreich. Roja bisa merasakan banyak kehadiran kuat yang tidak kalah dengan Kapten Gotei 13 atau bahkan lebih kuat. Namun jauh di dalam hatinya, dia merasakan aura yang bahkan membuat hati seseorang seperti dia menjadi dingin saat merasakannya. Bahkan instingnya mengatakan ada ancaman terhadap dirinya, Roja dapat menebak bahwa itu adalah Yuah. Roja menyipitkan matanya karena dia tidak bisa merasakan apapun tentang Yuah, dia hanya bisa mengatakan bahwa dia kuat dari luar tetapi lemah dari dalam. Dia tahu bahwa Yuah masih jauh dari puncaknya. Bambieta Busterbin mencoba melepaskan beberapa reishi untuk mengirim informasi kepada yang lain. Roja merasakannya dengan jelas, dan langsung bergerak ke dalam ruangan dan menghentikan reishi agar tidak keluar. Apa yang kau lakukan? Ini ruang pribadi kita, jangan biarkan orang lain mengganggu kita, tidakkah kau setuju? Roja tersenyum, tetapi dia tidak melepaskan momentum apapun, tetapi Bambieta Busterbin tetap saja takut. Setelah berkata demikian, Roja meneruskan menyebarkan kabar burungnya ke seluruh kota. Selain Yuah sendiri, tidak seorang pun seharusnya dapat merasakan kehadirannya. Tetapi Roja tahu kecelakaan akan segera terjadi, dan matanya langsung tertuju ke arah pintu. Pintunya langsung didorong terbuka, memperlihatkan 4 sosok cantik. Mereka semua berasal dari Sternritter. Yang pertama adalah Lil Toto Lampert, dengan nama Sandi G, si rakus. Yang kedua adalah Meninas Mekolon, dengan nama Sandi P, si kekuatan. Yang ketiga adalah Candis Catnip, dengan nama Sandi T, si petir. Dan yang terakhir adalah Giselle Gewell, dengan nama Sandi Z, si zombie. Begitu mereka masuk, mereka disambut dengan pemandangan Bambieta di bawah spray tanpa pakaian tidak jauh dari Roja. Oh, Bambieta, apa yang terjadi? Mungkinkah Bambieta menjadi dewasa? Keempat gadis itu memasang ekspresi berlebihan. Mereka sangat mengenal Bambieta dan tahu bahwa dia tidak akan mengundang pria manapun ke kamarnya, tetapi yang mereka lihat adalah sesuatu yang lain. Tampaknya mereka tidak dapat mengerti apa yang terjadi. Oh, ini mulai bikin sakit kepala. Roja berjalan ke arah mereka sambil mencubit pangkal hidungnya. Gadis-gadis itu hendak menggoda Bambieta. Mereka tahu bahwa Roja bukanlah anggota Sternritter, jadi mereka mengabaikannya sepenuhnya, tetapi mendengar kata-kata Roja, Candis mengangkat alisnya sambil menatapnya. Berani sekali kau mengganggu kami. Karena dia ada di sini, mereka mengira dia adalah bawahan salah satu Sternritter. Roja menatap Candis dan berkata, saya tidak bisa menyela. Ini masalah yang sangat menarik, tetapi bukankah Anda yang menyela? Wajah Candis langsung berubah, dia tidak menyangka Roja akan berani membantahnya. Lil Toto dan yang lainnya langsung menertawakan ini. Hei, Bambieta, di mana kamu menemukan orang ini? Puhahaha, ini lucu sekali, Candis. Gadis-gadis itu menertawakan Candis, sementara Candis marah, tidak ada yang memperhatikan ekspresi Bambieta. Bajingan, Candis dengan marah menarik tangannya dan langsung ingin menamparkan Roja. Namun, itu bukan tamparan biasa. Dia langsung memadatkan Reiatsu, yang berubah menjadi petir saat bergerak ke arah Roja. Ini adalah serangan berkekuatan penuh. Dia ingin membunuhnya. Bagi Candis dan yang lainnya, bawahan dapat disingkirkan tanpa akibat apapun. Namun mata Candis tiba-tiba membelalak pada saat berikutnya. Dia melihat Roja mengangkat tangannya menghadap petir dan memadamkannya dengan cara menjepitnya seperti ular kecil. Lil Toto dan yang lainnya tiba-tiba berhenti tertawa saat mereka menatap Roja dengan kaget. Dia bisa menghentikan petir Candis dengan tangan kosong. Siapa orang ini? Aku tidak ingat ada orang dari Sternritter yang seperti dia. Mereka mencoba merasakan Reiatsu Roja, tetapi mereka tidak dapat merasakan apapun. Candis melihat Roja dengan santai meniadakan petirnya dan terkejut, dan dia menjadi marah karenanya. Dia berkata dengan dingin, tidak heran kau berani mengganggu kami, kau memiliki sedikit kekuatan, namun, aku akan membiarkanmu menyaksikan kekuatan Sternritter. Candis menyatukan kedua tangannya, dan guntur mulai menari-nari di tangannya. Melihat ini, gadis-gadis lain langsung mundur untuk menghindari hantaman. Namun, pada saat berikutnya, Roja bergerak maju dan langsung menggenggam tangan Candis. Di bawah tatapan Roja, dia tampak panik. Setelah meraih tangannya, Roja menyerap petir di tangannya secara paksa. Sungguh menyebalkan, anak kecil tidak boleh bermain-main dengan listrik. Saat dia menyerap petir itu, dia mencubit pangkal hidungnya sambil berkata. Gadis-gadis itu terkejut mendengar hal ini dan tidak dapat bereaksi terhadap apa yang mereka lihat. Jika sebelumnya Roja yang menangkis petirnya saja sudah mengejutkan, maka ini, tanpa diragukan lagi, sangatlah mengerikan. Benarkah sekarang, dari awal hingga saat ini, Bambieta tidak berbicara sedikit pun dan melihat ini, hatinya hancur. Kekuatan yang ditunjukkan Roja tidak normal. Tapi orang hebat seperti itu datang ke sini, apa tujuannya? Meski begitu, para ahli di Wandenreich ada di mana-mana. Meskipun Roja kuat, selama mereka dapat mengirimkan pesan meminta bantuan, dia tidak akan bisa melarikan diri. Kecuali yang mulia, tidak ada yang dapat menahan pengepungan Sternritter. Bab 602, kejutan di seluruh Wandenreich. Bab 602, kejutan di seluruh Wandenreich.
Kau, siapa kau? Candis sekali lagi terkejut, dia tidak dapat menahan diri untuk menatap Roja dan bertanya dengan tegas. Roja menyentuh dagunya dan berkata, siapa aku tidaklah penting. Aku ingin memintamu untuk tetap tenang untuk sementara waktu. Benar-benar lelucon. Candis menggertakkan giginya saat Reishi mulai berkumpul di sekujur tubuhnya. Tiga lainnya juga sama. Mereka langsung bersiap untuk bergabung dalam pertempuran dan mengalahkan Roja bersama-sama. Meskipun kami tidak tahu siapa dirimu, kau adalah musuh. Kau tidak memiliki jejak Quincy dalam darahmu. Tidak heran Bambieta mengundangmu, kamu tampaknya terlatih dengan baik. Keempatnya tampak kembali percaya diri saat mereka mulai berceloteh. Bambieta tidak tenang, dia sangat marah. Dasar bodoh, fokus padanya. Oh, jangan marah. Bambieta melotot marah ke arah mereka, tetapi ada sedikit senyum di wajahnya. Mereka mulai berisik, yang membuat Roja menjentikkan jarinya, membuat zat hitam mengembun di depannya dan membentuk bola pencari kebenaran. Meskipun mereka sudah siap dan ingin menghindar, mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap serangan Roja. Sebuah bola hitam tiba-tiba menembus dada Giselle. Kamu terlalu berisik, kata Roja dengan acuh tak acuh. Candis dan yang lainnya langsung menjauh dari Giselle alih-alih menyerang Roja bersama-sama seolah-olah mereka sedang menghindari sesuatu. Giselle menatap ke bawah pada gadis suci itu dengan bingung sebelum dia menatap Roja tanpa sedikit pun rasa sakit di matanya dan berkata. Benarkah, tidak bisakah kamu bersikap lembut? Ini terjadi lagi. Itu tidak berarti apa-apa bagimu. Candis dan yang lainnya langsung menatap Giselle dengan tidak senang. Giselle memiliki nama Sandi Z, dan kemampuannya adalah zombie. Dia hampir abadi, dan siapapun yang terkena darahnya akan berubah menjadi zombie. Karena itu, Candis dan yang lainnya langsung menjauhinya agar tidak terkena noda darahnya. Roja berada cukup jauh, dan mustahil darahnya mencapainya. Jadi Giselle menatap Roja dan berkata, aku masih tidak bisa mati. Mungkin jika kau menyerang lagi, aku akan mati. Candis dan yang lainnya mencoba membuat Roja mendekatinya. Namun Roja tidak bergerak, dia hanya menatapnya dengan ekspresi acuh tak acuh dan berkata, sekali lagi. Kurasa itu tidak perlu. Apa kau yakin, kau tidak bisa mati? Hah. Giselle tertegun sejenak sebelum wajahnya tiba-tiba berubah, dia akhirnya merasakannya. Dia merasa ngeri oleh kekuatan kehancuran yang merasukinya. Kalau saja bukan karena kemampuannya, tubuhnya pasti sudah runtuh saat diserang. Tapi meski dia sudah pulih, kekuatan penghancur itu perlahan-lahan menghancurkannya. Jangan, dengan mata terbelalak, Giselle akhirnya panik, dia dengan panik mendesak kemampuan penyembuhannya untuk mengeluarkan kekuatan penghancur, tetapi tidak ada gunanya. Lubang di dadanya mulai membesar inci demi inci. Dalam satu tarikan napas, seluruh tubuhnya berubah menjadi debu dan berserakan di mana-mana. Sternritter, Giselle, si zombie, mati. Hal ini membuat Candis dan yang lainnya terkejut, mereka menunggu Giselle menjebak Roja dan mengubahnya menjadi zombie. Mereka tidak menyangka Giselle akan mati. Mati, halo, Giselle, jangan bercanda. Mereka menatap dengan tak percaya. Mereka tahu kemampuan Giselle, meskipun hatinya hancur, ia dapat dipulihkan dengan mudah. Namun, mereka mencoba merasakan Reiatsu Giselle, tetapi tidak ada yang ditemukan. Giselle benar-benar mati. Kalian bertiga masih mau berisik. Roja menoleh dan menatap Candis dan yang lainnya. Dahi gadis-gadis itu dipenuhi keringat dingin karena mereka tidak lagi tenang, mereka khawatir dan takut. Di depan Roja, mereka merasakan bahaya yang nyata, yaitu mereka tahu bahwa jika mereka melakukan sesuatu yang tidak disukainya, mereka akan mati. Mengetahui hal itu, mereka bertiga tidak berani lagi memusuhi Roja, mereka langsung meletuskan Reiatsu mereka dan bergerak mundur dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Melihat mereka bergegas keluar pintu, Roja mengangkat tangannya sebelum dia menggelengkan kepalanya sedikit. Oke, aku membunuh Sternritter, bagaimanapun, itu sudah membuat Yua khawatir. Baiklah, biarkan aku melihat kekuatanmu saat ini. Roja menarik napas dalam-dalam sambil memandang pusat kota. Setelah beberapa saat, beberapa Reiatsu yang mengerikan melesat ke langit, dan mereka tangguh dibandingkan dengan Candis dan yang lainnya. Reiatsu bergerak menuju Roja. Pada saat ini, keberadaan Roja terbongkar di seluruh Wandenreich, karena kematian seorang Sternritter. Ini, penasihat yang mulia, Jugram. Beberapa Reiatsu meletus, menutupi seluruh kota. Meskipun Bambieta adalah salah satu Sternritter, dia tidak dapat dibandingkan dengan Jugram Hashwald, penasihat Yua. Pada saat itu, seluruh kota dikejutkan oleh Reiatsu. Beberapa Reiatsu muncul satu demi satu. Masing-masing milik salah satu anggota Sternritter. Bambieta merasakan hal ini dan langsung menatap Roja dan berkata, apakah kau merasakannya? Sternritter telah menemukanmu, kau seharusnya melarikan diri lebih awal, tetapi sekarang sudah terlambat. Melarikan diri, Roja mencibir. Saat ini, dia tampak seperti berada di atas orang lain. Dia tampak seperti seorang raja, memandang segala sesuatu dengan arogansi. Bab 603, Amaterasu. Bab 603, Amaterasu. Seseorang memasuki Wandenreich dan membunuh salah satu Sternritter. Di istana, Jugram Hashwald sedang mengamati seluruh kota dengan pandangan mata elang. Ia tampak dingin sambil memancarkan sikap seorang jenderal. Ekspresinya muram saat dia berpikir, Yang Mulia tidak memulihkan banyak kekuatannya, dan seseorang memasuki Wandenreich bukanlah kabar baik. Jika Wandenreich ditemukan oleh Soul Society, maka kita harus melawan mereka terlebih dahulu. Kita tidak takut pada Gotei 13, tetapi Squad Zero adalah masalah lain. Tanpa Yang Mulia, peluang kita untuk menang kecil. Jika keseimbangannya miring, kita hanya bisa mengembalikannya lagi. Jugram bergumam. Saat Yua tertidur, dia adalah Kaisar Wandenreich. Bahkan saat Yua tertidur, dia masih bisa memberinya kekuatan.
Dia langsung memberitahu semua Sternritter untuk bergerak menuju lokasi Roja, dan setelah itu, dia sendiri yang pindah ke sana. Saat ini, Bambieta menatap Roja dengan heran. Menghadapi seluruh Sternritter, pria ini tampaknya tidak peduli sama sekali. Dia pikir dia bisa menghadapi seluruh Sternritter. Sungguh lelucon. Sekalipun dia kuat, dia tidak akan mampu menghadapi Sternritter. Dia gila jika dia pikir dia bisa melawan mereka semua. Melihat Roja tidak berniat pergi, Bambieta tidak banyak bicara lagi. Dia tidak yakin Roja sanggup menghadapi seluruh Sternritter, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Setelah beberapa saat, Reiatsu semakin dekat dengan lokasi mereka. Seorang Sternritter terbunuh. Sungguh orang yang tidak berguna, membuat kita, para Sternritter, kehilangan muka. Seseorang dengan mulut tajam dan ekspresi yang tidak terkendali menatap Roja dengan dingin dan berkata, apakah ini orangnya? Dia tidak terlihat seperti orang yang baik. Dia Basbe dengan nama Sandi Ha, The Hit. Dia bukan satu-satunya yang datang. Ada orang lain bersamanya, dia sama sekali tidak melirik Roja, saat berbicara dengan Basbe. Setelah dia membunuh seorang Sternritter, kau harus berhati-hati, Basbe, aku tidak perlu menyelamatkanmu nanti dengan cara itu. Nianzol Weizol dengan nama Sandi Wei, sang angin. Basbe langsung mendengus, diam. Kau terlalu banyak bicara, apa kau ingin bertarung? Di tengah pertengkaran mereka, orang ketiga datang dan berteriak kepada mereka berdua, apa yang kalian berdua lakukan? Tuan Jugram memerintahkan kita untuk menangkapnya hidup-hidup dan menginterogasinya, jangan biarkan dia lari. Gerard Valkyrie, dengan nama Sandi M, sang keajaiban. Seperti itu, 3 Sternritter tiba, dan 3 lainnya, Candis, Liu Toto, dan Meninas, kembali setelah mundur ketakutan. Reiatsu ke-6 Sternritter terkunci pada Roja. Kita di sini terlalu banyak, dia hanya satu orang, kita tidak bisa terpecah, jadi aku akan pergi dulu. Basbe menatap yang lain. Ia mendesah sebelum tiba-tiba menghentakkan kakinya ke tanah dan menghilang. Hirenkyaku, Shinigami memiliki Sunpo, dan Hollow memiliki Sonido, ini adalah versi yang digunakan oleh Quincy. Dalam sekejap, Basbe tiba di belakang Roja dan mengarahkan jarinya ke arahnya, lalu api langsung keluar. Jari pembakar 1. Menghadapi serangan api, Roja tidak bergerak, dengan pikirannya, bola pencari kebenaran muncul dan langsung menghentikan api. Api tidak dapat berbuat apa-apa terhadap bola pencarian kebenaran dan lenyap, meninggalkan jejak asap. Hanya itu saja, Roja memandang Basbe yang mengejeknya. Melihat serangannya tidak membuahkan hasil apapun, dan mendengar ejekan Roja, dia menjadi marah. Ini baru permulaan karena kau sangat ingin mati. Aku akan memenuhi keinginanmu. Jari-jari penuh pembakar, Basbe meletakkan kedua tangannya di depannya saat api meletus ke arah Roja. Api langsung menghantam Roja, menimbulkan ledakan keras saat tempat itu bertambah panas dan tanah mulai mencair. Melihat hal ini, Gerard Valkyrie berkata, Hei, Basbe, jika kita membunuhnya, bagaimana kita akan melaksanakan perintah kita? Akan tetapi, sebelum dia sempat menyelesaikannya, kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Menghadapi api, Roja melambaikan tangannya dan langsung menyapunya. Para Sternritter yang hadir benar-benar terkejut. Kau mengecewakanku, hanya ini yang kau punya, dan di sini kupikir Sternritter hebat. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini. Suara Roja melemah, dan tiba-tiba api berubah menjadi hitam. Karena seseorang sedang bermain api di depannya, dia akan menunjukkan kepadanya api yang sebenarnya. Amaterasu, Bab 604, Roja vs Sternritter. Bab 604, Roja vs Sternritter. Amaterasu Roja yang digunakan tidak seperti yang digunakan Itachi atau Uchiha manapun sebelumnya, ia menyatu dengan kekuatan Six Path dan Ryujin Jaka. Jika Roja mau, ia bahkan bisa menggunakannya bersama Suhu Zankan no Tachi, untuk membuat seluruh Wandenrei menjadi lubang api. Api langsung menempel pada tubuh Basbe. Melihat kobaran api, Basbe awalnya terkejut, tetapi kemudian dia tertawa meremehkan. Kemampuannya adalah panas. Kobaran api tidak berpengaruh padanya. Namun saat ia ingin memadamkan api itu dengan kekuatannya, tidak terjadi apa-apa, ia mulai panik dan langsung mencoba menggunakan apinya sendiri. Yang membuatnya takut, apinya sendiri tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan Reiatsunya pun terbakar. Petik 2. Panas yang mengerikan menyelimuti tubuh Basbe. Ia hanya bisa berteriak dan menjerit sambil mengerahkan seluruh kekuatannya, mencoba mengusir api itu. Namun tak satu pun yang dilakukannya membuahkan hasil, ia dapat menepisnya atau memadamkannya. Api terus menyala, tak ada yang bisa menghentikannya, baik daging, darah, maupun Reiatsunya, semuanya terbakar. Apinya tak ada apa-apanya dibandingkan dengan api hitam itu. Basbe mencoba segalanya, ia ingin menyingkirkan api itu tetapi tidak berhasil. Tubuhnya mulai terbakar dari luar dan sosoknya menjadi hitam sepenuhnya. Sternritter yang lain melihat ini dengan ekspresi yang berbeda. Salah satu dari mereka bahkan mencoba menjauhkan api dari Basbe, tetapi api itu hampir mengenai Basbe, jadi dia hanya bisa menyerah. Setelah beberapa saat, tidak ada suara lagi yang terdengar dari Basbe karena ia masih diselimuti api sebelum akhirnya ia berubah menjadi abu. Kapal Sternritter dengan nama Sandi Ha, Basbe, mati. Meskipun Basbe bukan salah satu anggota Sternritter yang kuat, dia tetaplah salah satunya. Terlebih lagi, dia tewas karena sesuatu yang seharusnya tidak memengaruhinya, yaitu api. Hal ini membuat keraguan di antara anggota Sternritter yang hadir menghilang. Mereka kini memandang Roja dengan serius. Tetapi Candis dan kedua gadis lainnya bahkan tidak menganggap Roja lemah sebelumnya, tetapi sekarang, mereka takut padanya.
Sementara mereka yang ada di sini menatap tajam ke arah kejadian saat ini dan tidak ingin menyerang Roja, Reiatsu lainnya datang dengan cepat dari kejauhan. Yang pertama adalah Changdu, dengan nama Sandi I, si besi. Yang kedua adalah Kuil Geopi, dengan nama Sandi J, The Jail. Dan yang terakhir adalah Pepe Wacabrada, dengan nama Sandi L, The Love. Dengan bergabungnya ketiga orang ini, suasana di lapangan berubah sekali lagi karena para anggota Stern Ritter akhirnya mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Mereka pikir mereka dapat menghancurkannya sekarang. Saya tidak menyangka dia bisa membunuh Bas B dengan mudah. Itu adalah sebuah keajaiban. Gerard menarik napas dalam-dalam dan menatap Roja dengan muram sebelum berkata, tidak akan ada keajaiban lain yang terjadi padamu. Setelah terkejut karena Bas B meninggal, Gerard kembali bersikap arogan saat menatap Roja dengan pandangan meremehkan. Dia memegang pedangnya sebelum menghilang dan tiba di hadapan Roja yang mengayunkan pedangnya ke kepalanya. Menghadapi pedang Gerard, Roja mengulurkan tangannya dan menggenggam udara kosong. Sen Maboroshi langsung terwujud di tangannya dan langsung beradu pedang dengan pedang Gerard. Meskipun Gerard termasuk yang terkuat di antara para Stern Ritter, Roja langsung menghancurkannya. Saat pedang mereka beradu, Sen Maboroshi langsung memotong pedang Gerard menjadi dua dan tubuhnya juga. Semut belaka. Setelah memotong Gerard menjadi dua, Roja langsung mengayunkan pedangnya lagi, menutupi semua Stern Ritter yang ada dalam jangkauan serangannya. Warna kulit mereka berubah karena mereka baru saja menabur kekuatan pedang Roja, dan tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk menghadapinya secara langsung. Salah satu dari mereka tidak menghindar dari serangan itu, karena dengan kekuatannya, dia tidak takut dengan serangan semacam itu. Serangan itu berputar aneh karena menghindari orang ini. Pedang tidak mempan padaku, kau kuat, tetapi pedangmu dapat memotong tubuhku. Aku Nianzol Weizol, sang angin, apapun yang kulihat atau kurasakan tidak dapat mengenaiku. Nianzol Weizol berbicara sambil memperlihatkan kedua lidahnya. Benar-benar, Roja menatapnya dan mencibir sebelum berkata. Tembak untuk membunuh, Shinso. Sen Maboroshi langsung melesat maju dan memanjang ke arah tubuh Nianzol Weizol. Nianzol Weizol tidak menghindar atau bahkan bergerak, saat dia berkata, seperti yang kukatakan, tidak berguna. Sen Maboroshi langsung merobek tubuhnya tanpa henti. Apa yang terjadi, bagaimana? Mata Nianzol Weizol terbuka lebar saat dia melihat pedang yang menembus dadanya. Roja menarik kembali Sen Maboroshi, membuat darah muncrat dari dada Nianzol Weizol saat dia berkata, trik memutar ruang, aku hanya perlu menghubungkan kembali ruang untuk menusukmu, kemampuanmu tidak ada artinya. Nianzol Weizol meninggal. Setelah tiga orang mati seperti itu, mereka tidak lagi berpikir untuk melawan Roja satu lawan satu. Mengatakan mereka bertiga dan bukan berempat karena Gerard yang dipisah oleh Roja tidak mati, sebaliknya kemampuannya malah membuatnya tumbuh lebih besar, dan kedua belahan tubuhnya kini terhubung. Kau benar-benar bisa melukaiku dengan serius, dan membunuh tiga anggota Stern Ritter. Keajaibanmu akan berakhir sekarang. Pada saat itu, Gerard meraung ke arah Roja saat dia bergerak maju, ingin memukulnya dengan tinjunya yang besar. Roja tidak menunggu Gerard mencapai targetnya. Sebaliknya, dia mengayunkan pedangnya, yang tampak seperti kilatan cahaya sebelum garis mengerikan muncul di dahi Gerard. Kebangkitan tak terbatas. Sungguh kemampuan yang tidak masuk akal. Roka menatap samar ke arah tubuh besar Gerard ketika darahnya berceceran dan sekali lagi terpotong menjadi dua saat ia jatuh ke tanah. Bab 605, menyapu bersih. Bab 605, menyapu bersih. Kuat. Meski begitu, dia tidak bisa membunuh Gerard. Beberapa Stern Ritter memandangnya dengan dingin. Salah satu dari mereka meraung sebelum mulai menyerang Roja. Tanda seru tanda seru. Serangan pertama adalah petir Candis. Dia menggunakan serangan terkuatnya. Akan tetapi, meski petir mengerikan itu mengarah ke arahnya, Roja hanya mengayunkan pedangnya secara langsung, membelah lautan guntur menjadi dua bagian seolah-olah tidak ada apa-apanya. Setelah petir itu, lautan anak panah menuju ke arah Roja. Anak panah itu terbentuk dari reishi yang sangat padat. Quincy, ayo bergaya. Kuil Geopi mengambil sarung tangan Sunray miliknya sehingga sejumlah besar reishi menyerbu ke dalam dirinya, memberinya kekuatan yang jauh lebih besar. Akhirnya, dia melepaskan anak panah yang tak terhitung jumlahnya ke arah Roja. Roja bahkan tidak bergerak dari tempatnya. Dia berdiri di sana saat bola pencari kebenaran membentuk tirai di sekelilingnya, menahan semua anak panah. Semua anak panah ini menciptakan beberapa riak pada permukaan bola pencari kebenaran, dan itu saja. Saat bola Truth Seeking berubah kembali, Roja mengayunkan pedangnya dengan lembut. Dengan cahaya dingin, dunia tampak terbelah dua, hal ini membuat Kuil Geopi ketakutan saat ia menggunakan Hirenkyaku untuk melarikan diri, tetapi sayangnya baginya, ia sudah terbelah dua. Stern Ritter lainnya tewas. Kau pikir kau bisa membunuhku? Tidak ada yang bisa membunuhku, semakin kau mencoba, semakin aku bangkit. Itulah keajaibanku. Di belakang Roja, Gerard meraung, saat tubuhnya kembali menyatu. Reishi menutupinya, menyebabkan cahaya terang terbentuk di tubuhnya saat dia memegang pedangnya dan meraung ke arah Roja. Ekspresi semua Stern Ritter yang hadir berubah. Tangannya menggenggam pedang besar yang aneh itu sambil mengayunkannya ke arah Roja. Dengan kekuatanku, kamu tidak akan menang. Kamu terlalu berisik. Suara gemuruh itu tiba-tiba berhenti. Roja memegang Sen Maboroshi di tangannya dengan acuh tak acuh sementara Gerard, yang ada di depannya, berubah menjadi titik-titik cahaya sebelum menghilang tanpa meninggalkan jejak. Kekuatan Gerard adalah keajaiban, namun pada kenyataannya, itu hanyalah kekuatan yang membuatmu lebih kuat setelah menerima kerusakan. Bahkan saat Zaraki dengan bangkainya, bersama Hitsugaya dan Byakuya melawan Gerard, mereka tidak bisa menang sama sekali. Gerard bahkan menekan mereka. Namun kekuatannya ada batasnya. Setiap hukum memiliki sifat dan batas.
Misalnya, bahkan jika Soifon menusuk Roja, dia tidak akan terpengaruh karena kekuatannya jauh di atas Soifon atau, lebih tepatnya, kekuatannya berada di alam lain sama sekali. Yang berarti dia memiliki bentuk hukum yang berbeda yang mengikatnya. Begitu Gerard meninggal, momentum Roja berubah. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya saat Haori hitam menutupi Haori putihnya, dan pola aneh muncul dengan Magatama merah tua. Mode Rokujigan. Roja sudah menyeka Gerard, namun baru saja partikel cahaya yang ada di tubuh Gerard menghilang, sebuah tinju melayang ke arah dada Roja. Roja hanya melayangkan tinjunya untuk menyambut tinju penyerangnya. Orang yang menyerang Roja adalah Changdu, sang besi, yang pertahanannya berada pada level yang sangat berbeda dari siapapun di sini. Reiatsu kedua pihak bertabrakan, tetapi tidak diragukan lagi, Roja jauh lebih kuat. Lengan Changdu mengeluarkan suara aneh saat dia terbang langsung kembali. Ini tidak mungkin. Changdu dilanda kepanikan karena, selain Yang Mulia, tidak ada seorang pun yang mampu menembus pertahanannya, tetapi Roja berhasil, dan begitu mudahnya hingga membuatnya terkejut. Roja, tanpa menunggu, langsung mengayunkan pedangnya ke arah Changdu, memotongnya menjadi dua tanpa peduli. Darah berceceran saat Changdu terbunuh. Roja tidak berhenti dan langsung menghilang dari tempatnya dan langsung muncul di belakang PP Wacabrada. PP Wacabrada langsung melepaskan energi aneh berbentuk hati. Selama energi itu mengenai Roja, dia akan mampu mengendalikannya. Menyadari bahwa Roja menghindari serangannya, hatinya terkejut saat dia, tanpa ragu, mencoba menggunakan Quincy, Less Steel. Tetapi meski begitu, dia tidak dapat menghalangi Roja. Kemampuan yang menjijikkan. Roja mengungkapkan kemurkaannya atas kemampuan tersebut dan langsung memotong PP Wacabrada menjadi dua dan mengubahnya menjadi partikel cahaya, tidak meninggalkan jejak apapun. Dalam sekejap mata, 4 Sternritter tewas. Wajah Bambieta menunjukkan rasa takjub dan keterkejutan yang amat sangat. Dia bertarung melawan banyak orang dan tetap mengalahkan mereka. Kalau ini adalah level masyarakat jiwa, maka mereka semua pun tidak ada tandingannya sama sekali. Dia dengan mudah menghancurkan hadiah Sternritter seolah-olah itu bukan apa-apa. Semua yang hadir memiliki pikiran yang sama, mereka sangat terintimidasi, dan tidak seorang pun berani menyerang Roja lagi. Bab 606, bertarung lagi. Bab 606, bertarung lagi. Roja tidak peduli siapa yang dibunuhnya, mereka hanyalah semut di matanya. Selain beberapa dari mereka, yang lainnya bisa saja mati. Dia memandang ke pusat Wandenreich dan menyipitkan matanya sedikit. Dia merasa semua kekuatan Sternritter yang dibunuhnya tidak hilang begitu saja tetapi malah bergerak menuju pusat Wandenreich. Namun, ketika Roja sedang mengamati tempat itu, sebuah siluet muncul di depan Roja. Orang ini tampak seperti anak berusia 10 tahun. Anak itu menyipitkan matanya dan menatap Roja, bukan karena takut, tetapi karena penasaran. Aneh, aneh sekali. Dia mengulang kata-kata aneh 2 kali sambil mengamati Roja. Tak jauh dari situ, Candis dan yang lainnya melihat pemuda itu, dan raut wajah mereka berubah. Mereka menatapnya dengan heran, dan, yang paling penting, mereka menatapnya dengan takut. Dia adalah salah satu Sternritter, namanya Grammy Toumox, dengan nama Sandy Fei, sang visioner. Roja menyipitkan matanya sambil menatap pemuda itu. Dia tidak menatapnya dengan rasa takut, tetapi dengan rasa tertarik. Kemampuan untuk mengubah fantasi menjadi kenyataan. Roja dapat menggunakan penciptaan segala sesuatu setelah mendapatkan buah cakra, tetapi itu bukanlah sesuatu yang seperti menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Kekuatan Grammy Toumox berbeda. Dia hanya perlu membayangkan sesuatu, dan itu akan menjadi kenyataan. Itu adalah kemampuan yang kuat, atau lebih seperti kemampuan yang sangat kuat. Roja tahu bahwa ini bukanlah tubuh Grammy Toumox, tetapi tubuh yang ia bayangkan dan gunakan saat ini karena ia menyebabkan masalah besar di sini terakhir kali ia keluar, mereka menahannya di bawah tanah. Kemampuan mengubah imajinasi menjadi kenyataan sungguh berbahaya. Oh, aku tidak menyangka ini akan menjadi peristiwa yang merepotkan, banyak Sternritter yang mati di sini. Seseorang muncul di atap tidak jauh dari sana saat dia melihat Roja dan Grammy Toumox di depannya, dia sakit kepala. Grammy, bahkan ketika kami membatasi Reiatsumu di penjara, kau masih bisa keluar. Di Sternritter, selain Jugram, akan ada 4 pengawal untuk Yua, salah satunya adalah Geralt. Dan orang yang baru saja muncul itu adalah salah satu dari mereka juga. Dia adalah Askin Naklevar, dengan nama Sandy D, sang pembawa maut. Sosok lain muncul tanpa disadari siapapun. Dia berkulit coklat dan memegang pistol di tangannya. Namanya adalah Lile Baro, dengan nama Sandy X, Sumbu X. Jangan lengah, Askin, dia bukan orang biasa, Geralt mati di tangannya. Lile Baro mengingatkan dengan wajah tegas. Para Sternritter diperbolehkan bertempur satu sama lain, tetapi pembantaian dilarang. Ini akan membentuk barisan di antara mereka. Mungkin sebagian orang akan senang mengetahui bahwa persaingan sudah teratasi, tetapi sekarang, tidak seorang pun punya waktu untuk memikirkan hal ini setelah menyaksikan kekuatan Roja. Bahkan pengawal yang berada di sebelah Jugram yang berkuasa pun tewas di tangan Roja. Aku tahu aku tidak boleh lengah, atau itu akan mengakibatkan konsekuensi yang tidak terkira. Baiklah, kalian semua telah melihat kemampuannya, bisakah kalian membicarakannya? Askin menoleh ke arah Candis dan yang lainnya saat dia bertanya. Mereka hanya menggelengkan kepala. Benar-benar, kenapa kalian semua begitu tidak berguna? Jika sebelumnya, Candis dan yang lainnya tidak akan menoleransi kata-kata seperti itu, bahkan jika Askin memiliki status yang lebih tinggi dari mereka. Namun dalam situasi seperti ini, mereka hanya diam saja. Askin menatap Grammy dan berkata, bisakah kamu membantu? Grammy menatap Askin dan berkata, mungkin satu, tapi tubuhku tertahan di bawah tanah, dan Reiatsuku terbatas.
Askin. Saat Askin tampak takut, tak jauh dari sana, sebuah siluet berjalan ke arah mereka. Orang ini botak dengan mata ketiga di dahinya dan memakai earphone aneh. Aku akan pergi. Orang itu berkata kepada Askin dan yang lainnya sambil bergerak menuju Roja. Tiba-tiba, orang ini mulai berubah, ia ditutupi oleh haori hitam dan mata dahinya menghilang, di tangannya, versi Sen Maboroshi muncul. Dia berubah menjadi Roja, penampilannya sama persis. Roja melihat ini dan mulai berpikir tentang orang-orang yang dapat melakukan ini. Sebenarnya ada dua orang di Wandenreich yang dapat melakukan ini. Lloyd dan Lloyd. Dalam cerita aslinya, salah satu dari mereka meniru Zaraki dan dibunuh oleh Zaraki, dan yang lainnya meniru Yuah, menipu Yamamoto agar membuka bangkainya dan menyebabkan Yuah yang asli membunuh Yamamoto. Roja tidak tahu seberapa besar kekuatan yang bisa mereka peroleh dari meniru seseorang, dan dia tidak tahu siapa yang ada di depannya, apakah itu Lloyd atau Lloyd. Namun dia tidak peduli. Dia tertarik pada kemampuan Grammy, tapi dia tidak tertarik pada keduanya. Meniru, aku tidak tahu apakah kau bisa meniru kekuatanku sendiri. Roja berkata dengan bangga sambil memegang Sen Maboroshi dan langsung mengayunkannya. Getsuga Tenso. Roja, dengan mode Rokujigan yang menggunakan Getsuga Tenso, kekuatan di baliknya tak terbayangkan. Bumi terbelah, dan semua yang ada di jalurnya lenyap. Aduh, menghadapi serangan itu, Lloyd yang berubah menjadi Roja bergerak ke samping sambil menatap langsung ke arah Roja dan berkata. Hado nomor 90, Kurohitsugi. Bab 607, S. Bab 607, S. Berdengung, tekanan yang menyesakkan tiba-tiba meletus di seluruh tempat. Cahaya hitam menyala saat ruang di sekitar Roja mulai berkedip, dan materi gelap terbentuk di sekelilingnya, membungkusnya seketika. Kurohitsuge adalah yang dikenal Kido Roja, dan ini adalah miliknya sendiri, tidak jauh berbeda. Sejumlah bilah pisau segera muncul dan hendak menusuk peti mati itu. Membuka, Roja hanya berkata dingin sambil melambaikan Sen Maboroshi di tangannya. Retakan, kekuatan tirani meletus dari Roja yang langsung memecahkan peti mati itu beserta pedangnya sebelum menghancurkannya sepenuhnya. Bakudo nomor 91, Kagaya Kusora. Langit bersinar terikat. Melihat Roja melepaskan diri dari Kurohitsuge, Roy bereaksi cepat dan sekali lagi menggunakan Bakudo lainnya. Begitu dia melepaskan diri dari Hado sebelumnya, Roja mendapati dirinya dikelilingi oleh Bakudo. Cincin-cincin itu dengan kuat melingkari lengan, paha, leher, kaki, seluruh tubuhnya ditutupi cincin emas. Setelah ini, Roy langsung menggunakan Hado di atas 80 di Roja tanpa nyanyian. Reiatsu yang mengerikan meletus dengan 3 warna berbeda saat mereka bergerak menuju Roja. Jadi seperti ini. Namun, Roja yang dipenjara menghadapi 3 Hados tingkat tinggi tidak menunjukkan rasa takut atau kebingungan, dia hanya tersenyum. Roy mampu menyalin segalanya, bahkan Reiatsunya. Meskipun tidak sekuat Roja, kekuatannya hanya sedikit lebih rendah. Namun, Roy tidak dapat menyalin kekuatan Sen Maboroshi atau kekuatan Six Path. Roja tidak yakin apakah Roy dapat meniru kekuatan Zanpakuto, tetapi jelas, dia tidak dapat meniru kekuatan Sen Maboroshi. Jika dia bisa, dia pasti sudah menggunakannya. Karena menggunakan banyak bangkai adalah kartu truf terhebatnya. Reiatsu milik Roja telah mengalami transformasi besar seiring dengan evolusi Sen Maboroshi. Jika Roy dapat menyalin Reiatsu miliknya, maka ia bahkan tidak akan mencapai sepertiga dari kekuatannya. Bankai, Daiguren Hyorinmaru. Setelah tersenyum kecil, Sen Maboroshi melepaskan gelombang energi dingin yang menyebar ke seluruh tempat. Tanah di bawah Roja retak dan membeku. Es terus menyebar tanpa henti. Pada saat yang sama, udara juga membeku, mengeluarkan bunyi klik saat menyebar lebih jauh. Es langsung mengenai ketiga Hado dan memisahkan mereka. Roy menatap Roja dengan kaget. Semua orang di sekitarnya juga terkejut dengan hal ini. Mereka ingin menguasai dunia, jadi mereka memahami kekuatan Hollow dan Shinigami. Mereka tahu bahwa kemampuan terkuat yang dimiliki Shinigami adalah Zanpakuto mereka. Memikirkan hal ini, semua orang menjadi ketakutan. Seberapa kuat orang ini? Ini belum berakhir. Bankai, Haka no Togem. Askin dan yang lainnya merasa ngeri. Roja menarik napas dalam-dalam saat matanya berkilat dingin saat dia melepaskan Haka no Togem. Itu adalah bangkai es ganda. Tempat di sekitarnya menjadi rapuh. Tampaknya selama kekuatan kecil digunakan, ruang dapat terpecah belah. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan keluar dari bilah pedang Sen Maboroshi. Cahaya putih menyebar ke seluruh tempat, langsung menutupi semuanya dengan es. Baik Reishi maupun luar angkasa, semuanya membeku. Askin dan yang lainnya merasakannya, dan satu-satunya pikiran yang ada di benak mereka adalah, ini tidak mungkin. Mereka tahu kekuatan setiap Shinigami. Mereka mendengar bahwa beberapa dari mereka memiliki 2 bangkai, tetapi ini agak tidak dapat dipercaya. Seluruh ruang di sekitar mereka membeku. Ketika mereka ingin mundur, mereka melakukan Hirenkyaku tetapi menemukan bahwa mereka membeku di tempat karena energi dingin menyerang tubuh mereka. Askin dan yang lainnya berjuang dan menyadari mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Ini adalah pembekuan luar angkasa. Mereka tahu bahwa Reishi tidak hanya membeku, tetapi bahkan ruang pun membeku. Askin ketakutan. Dia langsung menggunakan semua yang bisa dia gunakan untuk membebaskan diri. Tubuh Askin langsung bergerak ke dalam bayangan perlahan sebelum dia muncul ratusan meter jauhnya dari Space Freeze Roja. Wilayah bayangan bisa bergerak melalui ruang. Melihat ini, Roja sedikit terkejut. Dia tidak menyangka seorang Sternritter bisa lolos dari Space Freeze. Sepertinya kemampuan luar angkasa tidak begitu hebat di dunia Shinigami. Di dunia Naruto, hanya Hiraisin, dewa petir terbang, yang membuat Minato hampir tak terkalahkan.
Sang Sternritter ingin melakukan hal yang sama, tetapi menginginkan sesuatu dan melakukannya adalah hal yang berbeda. Roja ingin menghancurkan Royd. Roja menyerang Royd, yang tidak beruntung karena berhasil mencairkan dirinya sendiri dan langsung tertusuk di dada oleh pedang Roja. Bab 608, Seni Pedang. Bab 608, Seni Pedang. Puci. Darah Royd menyembur keluar dari dadanya saat ia meludahkan darah dan berubah ke wujud aslinya. Lloyd, Roja menghancurkan Reiatsu milik Royd, tetapi Royd tidak tampak putus asa. Sebaliknya, matanya berkilauan dengan cahaya. Aduh, saat Royd pingsan, cahaya pedang menyapu langsung ke arah Roja dan membelah tanah di bawahnya. Roja tahu serangan ini, karena ini adalah serangannya sendiri. Ding! Roja mencabut pedangnya dari tubuh Royd dan menangkisnya di depannya. Ia tak kuasa menahan diri untuk mundur 2 kali sementara helaian rambutnya berterbangan di udara. Pada akhirnya, ini adalah seranganku. Cukup merepotkan untuk memblokirnya. Roja memandang reruntuhan di kejauhan dan menemukan Roja lainnya. Royd dan Lloyd. Kedua saudara itu memiliki kemampuan yang sama, tetapi ada sedikit perbedaan, karena Lloyd dapat menyalin ingatan, sikap, dan kepribadian orang-orang yang ia tiru. Roja tidak tahu siapa di antara mereka berdua yang merupakan adik laki-lakinya. Dia juga tidak peduli. Dia hanya ingin membunuh siapapun yang berani berubah menjadi dirinya. Itoryu, Iai, mata Roja palsu itu berkilat dingin. Dia memegang pedang di tangannya, dan tekanan meledak dari tubuhnya. Dia hendak menggunakan aura pedang. Saat dia menghunus pedang, garis tipis dapat terlihat memotong apapun yang menghalangi jalannya ke arah Roja. Sangat bagus. Roja melihat serangan itu dan merasa agak aneh. Dia memegang pedangnya dengan cara yang sama saat dia melepaskan serangan yang sama. Kedua garis tipis itu entah bagaimana bertemu satu sama lain. Debu berterbangan di udara saat apapun yang menghalanginya dipotong. Roja palsu tidak menunggu dan langsung melangkah ke arah Roja dengan pedang di tangan. Akan tetapi, seolah Roja sudah menduganya, dengan tatapan mendalam seakan sudah melihat semuanya, dia menyambut pedang Lloyd. Ding, ding, ding. Roja palsu berselisih dengan Roja karena dia tidak ingin dia menggunakan kemampuan lainnya. Dua master pedang agung mulai bertarung. Dengan pertarungan pendekar pedang tingkat tinggi, tidak ada waktu untuk anak-anak, Shikai, atau Bankai. Domain pedang dari ingatan Roja digunakan. Namun, Lloyd tidak dapat menyalin kekuatan 6 jalur, maupun Senma Boroshi, jadi mustahil untuk menjadi seperti Roja sepenuhnya, tetapi watak dan kepribadiannya sama, bahkan keterampilan pedangnya digunakan dengan sempurna. Setelah beberapa saat bertarung dalam pertarungan jarak dekat, keduanya tampak hanya mengayunkan pedang mereka seperti biasa tanpa membuang-buang tenaga. Dengan pengendalian sempurna atas kekuatan mereka, mereka menyerang dengan serangan paling efisien tanpa membuang Reiatsu. Setelah beberapa detik, mereka sudah bertukar puluhan bentrokan. Dia menakutkan. Askin dan yang lainnya berada jauh, tetapi sebagai seorang Quincy, dia dapat melihat dengan jelas. Itu bukanlah pertarungan teknik, itu lebih seperti serangan pedang biasa, tetapi masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang mengerikan. Askin mengembuskan udara dingin dari tubuhnya dan berkata, jika suhunya tidak terkendali, mungkin kita akan langsung mati kedinginan. Sepertinya dia akhirnya bisa ditahan, tapi kita tidak bisa membiarkannya menyerang. Lile Baro berdiri di sampingnya saat dia melakukan hal yang sama dan mengeluarkan udara dingin dari tubuhnya sambil menatap Roja dengan mata penuh niat membunuh. Dia mengangkat sarung tangan Sanrei dan membidik ke arah Roja. Dia tidak dapat membedakan Roja dari Lloyd, namun dia tidak peduli. Selama anak panah itu menembus keduanya, semuanya akan berakhir. Anak panah itu tidak normal karena dia menggunakan kemampuannya yang dapat menembus apa saja. Anak panah itu langsung melewati dada kedua Roja. Puci, Lloyd menyemburkan darah dari mulutnya saat auranya cepat berkurang saat ia kembali ke wujud aslinya. Tetapi Roja menatap luka di dadanya, auranya sama sekali tidak menunjukkan ekspresi kecewa. Benar-benar, dia ingin membunuh Lloyd, tetapi dia tidak melakukannya secara langsung karena dia ingin melihat apakah Lloyd dapat lebih berkembang lagi dalam ilmu pedangnya. Sayang sekali, itu pendek, jadi dia tidak mendapat apa-apa. Roja menggelengkan kepalanya saat luka di dadanya mulai sembuh dengan sendirinya. Bahkan jika tubuhnya hancur, dia masih bisa memulihkannya tanpa usaha, apalagi luka kecil ini. Ini, generasi cepat. Dia mengira anak panahnya dapat membunuh Roja secara langsung, dan melihat hal itu membuatnya terkejut. Roja tersenyum dan menatapnya, generasi cepat. Apakah kekuatanku di matamu sama dengan kemampuan utama itu? Dia pasti bercanda, dan generasi cepat adalah sesuatu yang mungkin bisa dibanggakan oleh seorang Hollow. Membandingkan kekuatannya dari Shinju Pohon Dewa, dengan itu adalah sebuah lelucon. Bankai, Katen Kyokotsu, Karamatsu Shinju. Roja tidak ingin mengatakan apapun tentang serangan diam-diam. Kemampuan Lile Baro kuat dan berbahaya, Roja tidak menyangkalnya. Jika Genryusai Shigekuni Yamamoto tidak berhati-hati, dia mungkin akan kehilangan kepalanya. Namun, meskipun ia dapat menembus apapun dan melewati berbagai hal, ia tidak akan dapat lolos dari serangan pedang Roja atau Katen Kyokotsu, Karamatsu Shinju. Tiba-tiba, sebuah cahaya berkedip pada Senma Boroshi dan ia memanjang dalam sekejap. Hal itu langsung menusuk hati Lile Baro, tetapi ia tampak sangat tenang menghadapinya. Tidak berguna, aku bisa menembus apapun, itu kemampuanku, apa yang kau lihat dengan matamu bukanlah apa yang terjadi, bukan pedangmu yang menembus tubuhku, tapi tubuhku yang menembus pedang itu. Roja menatapnya dengan acuh tak acuh. Lalu dia berkata, kalau begitu aku akan membunuhmu tanpa banyak bergerak. Apa? Roja memahami kemampuannya. Tidak jauh berbeda dengan Kamui, hampir sama saja, dan dia tidak mencoba menghabisinya, lagi pula, kekuatannya sudah cukup kuat untuk melawan hukum-hukum yang lebih kecil seperti itu.
Jangan lupakan Katen Kyokotsu, Karamatsu Shinju. Begitu Lile Baro menyerang Roja, dia membuat beberapa lubang di tubuhnya, tetapi tiba-tiba dia tidak bisa lagi mengangkat lengannya. Bukan hanya lengannya, tetapi seluruh tubuhnya terasa kaku. Dia susah payah menundukkan kepalanya untuk melihat tubuhnya hanya untuk mendapati banyak sekali lubang, dan yang paling besar ada di dadanya, dan semakin membesar. Mungkin Ichibe Hyosuk dan Yua akan mencegah Roja menggunakan kendalinya atas hukum terhadap mereka. Namun terhadap yang lain, ia dapat mengalahkan mereka tanpa kesulitan apapun. Di dunia Shinigami, semua pertarungan adalah tentang Reiatsu, tetapi Reiatsu Roja sudah di atas kebanyakan orang. Roja kini bisa mengerti mengapa Aizen mampu menghadapi kekuatan maha dahsyat Yua, itu karena Hokyoku, dia mencapai dimensi kekuatan yang lebih tinggi dan tidak kalah jauh dari Yua. Dan itulah sebabnya Roja hampir yakin bahwa begitu dia mendapatkan Hokyoku, dia bisa berdiri di atas siapapun di dunia ini karena, pada saat itu, Reiatsu-nya akan berkali-kali lipat lebih kuat dari Aizen. Lile Baro menatap lubang di dadanya dengan tak percaya. Tidak mungkin, dengan Volstandik saya, bagaimana ini bisa terjadi? Tidak ada yang menghentikan korosi yang menyebar dari lubang itu. Dia tidak mampu mencegah runtuhnya Reiryoku dan tubuhnya sendiri. Tidak ada yang mustahil. Reitsumu lemah. Reiatsuku terlalu kuat, sesederhana itu. Roja berkata sambil menatapnya. Aduh, akhirnya, Lile Baro menatap tanah saat penglihatannya mulai memudar dan terjatuh ke tanah yang membeku. Hingga kini, bahkan saat ia meninggal, ia masih belum mengerti mengapa, bahkan dengan Volstandik miliknya, pedang Roja tetap terhubung di bagian akhir. Bab 609, Jugram Haschwalth. Bab 609, Jugram Haschwalth. Di Stern Ritter, setelah Yua, orang yang paling dihormati adalah Haschwalth, yang ditunjuk oleh Yua sendiri untuk menjadi kapten pengawal. Lile Baro adalah salah satu eksistensi paling awal di Wandenri, dan statusnya hanya berada di bawah Haschwalth dan Yua. Bahkan Askin sangat menghormati Lile Baro. Ia tidak pernah menyangka ada orang yang bisa mengalahkan atau membunuh Lile Baro. Raksasa, Askin berkeringat saat menggunakan dosis mematikannya untuk menyerang Roja. Namun saat serangannya mengenai tubuh Roja, serangannya seperti beberapa bola lumpur yang dilempar ke laut, tidak meninggalkan jejak. Dia mengubah udara di sekitar Roja dengan racun, yang seharusnya membunuh Roja, tetapi tidak terjadi apa-apa padanya. Dia menggunakan semua yang dia bisa dan melemparkannya ke Roja. Bahkan Roja memiliki sedikit darah di tubuhnya. Dia akan diracuni dan mati. Namun tidak terjadi apa-apa pada Roja. Sialan, dia membunuh Lile Baro, dan racunku tidak bisa berbuat apa-apa padanya, apa-apaan orang ini. Askin memandang Roja dari jauh sementara keringat mengalir dari dahinya karena dia tidak berani melangkah maju. Walaupun dia tidak dapat membunuh Roja, dia tetap berpikir bahwa Roja tidak dapat membunuhnya karena dia menggunakan kekebalannya untuk menjadi kebal terhadap Reiatsu-nya, tetapi dia tidak berani bergerak. Lagi pula, Gerard dan Lile Baro pun terbunuh olehnya. Dia tidak punya jaminan bahwa dia akan kebal terhadap serangan Roja dan melawan mereka. Quincy benar-benar punya garis keturunan seperti itu. Ucap Roja tanpa menghiraukan Askin yang menatap mayat di hadapannya dengan mata berbinar. Wandenreich telah ada selama ribuan tahun bersama Gotei 13. Tentu saja, ada banyak rahasia di dalamnya. Misalnya, ketika dia membunuh Gerard, Roja merasakan ada kekuatan aneh di dalam tubuhnya yang terus membangkitkannya. Setelah dia membunuhnya, kekuatan aneh itu benar-benar lenyap, dan Roja tidak mampu menangkapnya. Ia ingat bahwa Gerard mempunyai sebuah gelar, yaitu Raja Hati Jiwa. Selain Gerard, Pernida juga disebut sebagai tangan kiri Raja Roh. Keberadaan Raja Jiwa menarik bagi Roja, selama hal itu ada hubungannya dengan itu, dia agak tertarik. Kekuatan Wandenreich memang jauh lebih kuat daripada Gotei 13, bahkan tanpa Yua. Gotei 13 dengan skuad Zero akan kesulitan melawan Stern Ritter. Kalau bukan karena kekuatanku, pengetahuanku, dan kekuasaanku atas hukum, yang membuatku bisa dengan mudah menghancurkan orang-orang ini, melawan mereka tidak akan mudah, meskipun aku tahu kemampuan mereka. Roja merasakan beberapa Reiatsu mendekat. Mereka adalah Stern Ritter, yang membuat Roja menggelengkan kepalanya. Bukan Wandenreich yang abnormal. Sebaliknya, Gotei 13 mengalami kemunduran besar dalam kurun waktu 1000 tahun. Misalnya, Unohana Retsu, Kenpachi pertama, dibandingkan dengan Yamamoto, memang lemah, tetapi dia lebih kuat dari semua kapten saat ini. Generasi ini benar-benar lebih rendah dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Roja mendesah tanpa melihat Askin. Ia melihat ke arah pusat Wandenreich dan melangkah maju. Setelah mengambil beberapa langkah, Roja melihat beberapa sosok berdatangan. Gerard juga meninggal. Para pengawal yang mulia menjadi sengsara. Sang Stern Ritter menatap Roja dengan serius, mungkin dia mengejek para pengawal, tetapi setelah Reiatsu Roja mengguncang seluruh Wandenreich, itu tidak semudah itu. Wandenreich tidaklah besar, karena bersembunyi di balik bayangan perkumpulan jiwa. Jadi setelah beberapa waktu, para anggota Stern Ritter datang satu demi satu. Tentu saja, sekarang hampir semuanya berkumpul di sini, bahkan Pernida, tangan kiri Raja Jiwa ada di sana, yang membuat Roja sedikit memperhatikan. Perhatiannya sebagian besar tertuju pada orang lain. Ini adalah nomor 2 di Wandenreich, orang dengan status tepat di bawah Yua, Jugram Haschwalth. Dari jalan yang gelap, Haschwalth perlahan muncul saat matanya tertuju pada Roja dan bersinar dengan ganas. Akhirnya, kamu datang. Tatapan mata Roja melintasi semua anggota Stern Ritter dan langsung tertuju pada Haschwalth. Simbolnya adalah B, keseimbangan, kekuatannya adalah pengalihan kemalangan. Jika Yua, sebagai Raja Quincy, memiliki simbol A, untuk Maha Kuasa, maka Haschwalth adalah satu-satunya selain Yua yang berkuasa atas hukum.
Sejak saat itu dia menjadi pengawal Yuah dan memiliki posisi tertinggi di Sternritter, komandan mereka, dan orang yang tepat di bawah Yuah dalam status. Roja dapat dengan jelas merasakan kekuatan Haschwalth, bahkan dengan semua anggota Sternritter lainnya, mereka lebih rendah darinya. Mundurlah, kau tidak bisa menghadapinya. Haschwalth berjalan perlahan. Ia tampak tenang. Bahkan jika Roja membunuh beberapa anggota Sternritter dan dua pengawalnya, ia tetap tenang tanpa rasa terkejut dan takut. Ia menatapnya seolah-olah ia melihat masa depan. Status Haschwalth jauh lebih tinggi daripada yang lainnya. Kewenangannya berada di bawah Yuah, jadi mereka tidak akan melanggar perintahnya. Setelah saling memandang, mereka mundur sambil tetap menatap Roja. Bab 610, Keseimbangan. Bab 610, Keseimbangan. Kekuatanmu tidak tercatat di Soul Society, karena informasi yang tidak memadai, kami mengalami kerugian yang serius. Kekuatanmu aneh, seperti kekuatan Shinigami, tapi juga sama seperti Quincy, meskipun kamu tidak memiliki darah Quincy. Jugram menghunus pedangnya dari pinggang dan mencengkeram udara. Sebuah perisai muncul di tangannya saat ia menatap Roja, menganalisanya. Namun, Jugram tidak dapat membaca Roja. Mustahil untuk membaca Roja. Dia berasal dari dunia lain dan merupakan orang yang menaklukkan dua dunia. Anda ingin tahu kemampuan saya, lawan saya, dan cari tahu. Roja menatap Jugram dengan tenang sementara tangan kanannya memegang pedang. Begitukah? Mata Jugram berkilat tajam saat ia bergerak maju menggunakan Hirenkyaku dan langsung muncul di hadapan Roja. Pedangnya jatuh ke arah pedang Roja. Ding! Roja masih tenang dan kalem, seolah-olah dia sudah melihat tindakan Jugram. Dia menangkis serangan Jugram, lalu menusukkan pedangnya ke arahnya. Perisai Jugram memblokir tusukan Roja, tetapi pedang itu meledak dengan kekuatan dahsyat yang membuatnya mundur selangkah. Dalam konfrontasi singkat ini, Jugram sedikit memahami kemampuan Roja sementara Roja memperoleh pemahaman akurat tentang kemampuan Jugram. Entah karena Yuah atau bukan, Reiatsu Jugram berada di atas Roja. Seiring dengan evolusi Senmaboroshi, Reiatsu Roja bergerak menuju dimensi yang lebih tinggi. Seolah-olah Reiatsunya adalah pasir lepas, dan berubah menjadi batu, tetapi prosesnya belum selesai, jadi saat ini seperti tanah. Sementara Reiatsu Jugram seperti pasir terjual, dan jumlahnya lebih besar dari Roja. Roja tidak tahu apakah ini kekuatannya sendiri atau milik Yuah. Tetapi hal itu membuktikan kepada Roja bahwa kekuatannya saat ini masih jauh dari Yuah. Bankai, Daiguren Hyorinmaru. Bankai, Haka tanpa togem. Roja terus menyerang sementara Jugram terus menangkis serangannya. Matanya berkilat dingin saat ia melangkah mundur dan mengayunkan pedangnya menggunakan kekuatan dingin. Karena Jugram merasakan kekuatan dingin sebelumnya, dia tidak terkejut. Dia mengangkat perisai yang tampak biasa di tangannya dan dengan lembut menghalangi di depannya. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Semua kekuatan dingin diserap oleh perisai sementara Jugram tidak tersentuh. Jugram menatap perisainya yang terasa dingin dan tertutupi es lalu berkata, ini memang dingin sekali, tapi kemalangan dingin ini akan menimpamu. Saat suaranya jatuh, kekuatan dingin tiba-tiba berpindah dari perisai langsung ke tubuh Roja. Hal ini menyebabkan tubuh Roja tertutup lapisan es. Mata Jugram berbinar saat dia mendekati Roja selangkah demi selangkah sambil memegang pedangnya. Dia langsung menusukkan pedang itu ke kepala Roja. Namun, Roja yang diselimuti es, tampak tidak terpengaruh sama sekali. Tangannya bergerak saat pedangnya menangkis serangan Jugram. Haka no Togem sendiri mengurangi suhu tubuhnya hingga mendekati nol mutlak, jadi serangan es apapun yang terpantul pada Roja tidak akan ada gunanya, belum lagi dia tidak bisa mati selama masih ada satu sel tubuhnya yang tersisa. Ini adalah penggunaan kemampuan pertama mereka, Roja menggunakan kemampuan Senmaboroshi, sementara Jugram menggunakan epitetnya. Refleksi, itu benar-benar kemampuan yang merepotkan. Roja mengguncang es yang menutupi tubuhnya dengan cepat. Jugram berkata dengan tenang, perasaan itu saling menguntungkan. Roja mendengus saat matanya berkilat dingin. Dia memegang Senmaboroshi saat dia memutuskan untuk tidak lagi menguji keadaan dan malah melancarkan serangan besar-besaran. Cahaya putih surut dari Senmaboroshi saat Roja berbicara. Bankai, Koko Gonryo Rikyu. Begitu dia mengatakan ini, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit dan langsung jatuh ke arah Jugram, menutupinya sepenuhnya. Jugram mengangkat perisainya untuk menahan sambaran petir, dan meskipun ia tampak tenang, ia berusaha keras untuk menangkis serangan itu. Bagaimanapun, itu adalah pukulan telak dari Roja. Meskipun Reiatsunya lebih kuat dari Roja, Reiatsunya hanya sepertiga dari kekuatan Roja. Kemampuan Senmaboroshi menempati sepertiga dari kekuatannya, dan sepertiga terakhirnya menjadi milik kekuatan Six Path. Walau hanya satu Bankai, tetap saja sulit bagi Jugram untuk melawan karena Roja sedang dalam mode Rikujigan. Meskipun Jugram merasakan kekuatan mengerikan di balik serangan Roja, ia tidak dapat mengetahui asal-muasalnya dan hanya dapat menghubungkannya dengan jiwa Roja. Setelah memblokir serangan Roja, Jugram langsung memantulkannya dan menyerang dengan pedangnya. Di antara semua anggota Sternritter lainnya, kemampuanmu adalah yang paling sulit selain Yuah, namun, jika aku memenggalmu seketika, kau tidak akan mampu menangkis serangan itu. Roja menatap pedang yang masih menyimpan sedikit guntur yang bergerak ke arahnya, dan matanya berkilat dingin. Tiba-tiba, semuanya berhenti. Guntur, angin, semuanya. Itu bukan ruang yang membeku, ini adalah waktu yang membeku. Di dunia Shinigami, kemampuan memanipulasi ruang merupakan hal yang umum, dan bahkan kesulitan dalam menggunakannya pun meningkat. Namun, manipulasi waktu tidak terpengaruh, baik itu prediksi masa depan maupun pembekuan waktu. Aduh, pedang Roja langsung bergerak ke arah Jugram. Namun, pada saat ini, Jugram bergerak, dan perisainya dengan cepat memblokir pedang Roja. Time freeze,
sungguh kemampuan yang mengerikan, tapi masih bisa diseimbangkan. Sambil menangkis pedang Roja, Jugram tampak seserius mungkin. Kalau bukan karena keseimbangan dunia, dia pasti sudah terluka sekalipun kemampuannya bisa menyeimbangkannya. Meskipun dia memblokir serangan Roja, dia terkejut. Roja tidak terkejut bahwa Jugram berhasil membebaskan diri dari waktu luangnya dan menangkis pedangnya. Jika seseorang seperti Jugram tidak bisa melakukan ini, itu akan mengecewakan. Keseimbangan, apakah kamu yakin bisa menangkis seranganku? Roja menatap Jugram dengan sinis. Di saat berikutnya, pedang Roja hancur berkeping-keping, berubah menjadi kelopak bunga sakura dan menembus perisai Jugram, membuatnya lengah. Puci, darah berceceran. Sepertinya Jugram tidak memiliki kemampuan untuk meramalkan serangan Roja saat ini. Setelah terluka, Jugram menghantamkan kakinya dengan kuat dan langsung melesat beberapa meter jauhnya. Pemimpin, melihat Jugram terluka, para Sternritter di kejauhan terkejut. Meskipun mereka tahu bahwa Jugram tidak diuntungkan dalam konfrontasi sebelumnya, cederanya mengejutkan mereka. Bahkan Jugram bukanlah lawan dari pria misterius ini. Bab 611, Roja melawan Jugram Hashwald. Bab 611, Roja melawan Jugram Hashwald. Ternyata kemampuan Zanpakuto aslimu bukanlah es atau petir, melainkan sesuatu yang mirip dengan imitasi, yang berarti bisa meniru Zanpakuto lain, kan? Jugram, yang penuh luka, tidak kehilangan ketenangannya. Matanya berkilat dingin saat dia menganalisis Zanpakuto milik Roja. Analisismu cukup bagus, tapi hanya setengahnya yang benar. Roja menatap Jugram, dan dengan pikiran sejenak, kelopak bunga sakura terbang kembali dan berkumpul kembali di tangannya, membentuk Sen Maboroshi. Wajah Jugram sedikit tenggelam saat dia berkata dengan nada dingin, namun, kamu tampaknya belum mengetahui kemampuanku. Dia menegakkan tubuhnya dan mengabaikan darah yang menetes darinya sambil menatap langsung ke arah Roja. Kemampuan saya, adalah keseimbangan dunia. Dengan mendistribusikan kemalangan yang terjadi dalam lingkup pengaruhnya dan menyebarkannya kepada mereka yang telah mengalami keberuntungan. Dan pada saat yang sama, semua kemalangan yang terjadi padaku dapat dibelokkan dan diserap oleh Friend Shieldku, nama perisainya. Saat kata-katanya jatuh, luka-luka Jugram seperti ilusi sebelum menghilang tanpa jejak, bahkan jejak darahnya pun hilang. Meskipun kau bisa menggunakan banyak kemampuan Zanpakuto, kau tidak akan mampu melawanku. Benar-benar, Roja menatap Jugram dengan acuh tak acuh sebelum berkata, jika kamu pikir kamu bisa mengalahkanku, silakan mencoba. Aduh, saat dia mengucapkan kata terakhir, tubuh Roja menghilang saat dia berkedip dan muncul di samping Jugram. Dia mengangkat Sen Maboroshi sebelum melambaikannya sambil melepaskan Getsuga Tenso dengan kekuatan penuh. Jugram langsung mengangkat perisainya untuk menangkis serangan itu meskipun perisai itu mengandung begitu banyak kekuatan. Kemudian dia menggunakan tangan kanannya yang memegang pedang untuk melakukan serangan balik. Mata Roja dingin, dia sudah melihat masa depan dan langsung mengayunkan pedangnya sekali lagi. Jugram menghunus pedangnya dan berusaha menghalangi pedang Roja, tetapi raut wajahnya berubah karena, yang membuatnya terkejut, sebuah luka muncul di pinggangnya. Pedangku tidak mudah untuk dihalangi. Roja menatap Jugram, matanya dipenuhi dengan kesombongan dan keangkuhan. Alam pedangnya berada di puncak ilmu pedang yang saat ini ia kuasai. Dalam situasi seperti ini, alam pedangnya dapat memberinya keuntungan mutlak. Jugram hanya kalah dalam hal ilmu pedang. Pedangmu, bisa menembus Reyat suku. Jugram melihat ke pinggangnya sebelum kembali menatap Roja dan berteriak, kau pikir kau bisa mengganggu keseimbangan. Saat Jugram berteriak, luka di pinggangnya menghilang sementara luka yang sama muncul di pinggang Roja. Pada saat yang sama, retakan dalam muncul di perisai Jugram. Jugram mengangkat perisainya dan berkata, sudah kubilang sebelumnya, aku bisa mengalokasikan kemalangan apapun, saat kau melukai tubuhku, tubuhmu akan terluka sebagai gantinya. Aku bahkan bisa membuat kemalangan menjadi lebih dahsyat. Begitu dia mengatakan itu, luka di tubuh Roja tiba-tiba membesar, dan semua luka yang diderita Jugram dari Senbona Sakura muncul di tubuh Roja. Retakan pada perisai Jugram lenyap pada saat yang sama. Sudah kubilang kau tidak punya peluang untuk berhasil. Aku juga bilang kalau kamu merasa bisa mengalahkanku, kamu bisa mencobanya. Roja mendengus saat luka-lukanya menghilang dalam sekejap dan dia kembali seperti baru. Roja langsung mengayunkan pedangnya ke arah perisai Jugram. Dentang, Jugram sekali lagi mengangkat perisainya untuk memblokir serangan Roja, tetapi raut wajahnya berubah saat dia merasakan tekanan di balik serangan itu dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Ini adalah kekuatan penuh Roja saat dia dalam mode Rikujigan, walaupun dia tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya karena dia tidak menggunakan 3 pelepasan secara bersamaan, itu tetap bukan masalah kecil. Tetapi yang membuat Jugram takut bukanlah kekuatan serangan itu, melainkan retakan yang muncul secara paksa pada perisai itu akibat serangan yang sama. Retakannya sangat kecil, bahkan mungkin mikroskopis, tetapi tetap saja, itu membuatnya tercengang. Perisai itu, melambangkan keseimbangan dunia. Luka yang dideritanya akan ditransfer ke perisai, dan luka tersebut akan dipantulkan kembali ke musuhnya. Perisai itu sendiri berada di bawah perlindungan keseimbangan dunia, dan tidak akan pernah rusak. Setelah diangkat untuk menangkis serangan, perisai itu dapat menangkisnya tanpa kerusakan. Tetapi sekarang, perisai itu retak akibat serangan Roja. Dengan kata lain, hanya dengan menggunakan kekuatan absolut, Roja mengganggu keseimbangan absolut dunia. Hai, melihat perubahan Jugram, Roja langsung menarik perhatiannya, dan pedangnya sekali lagi jatuh ke perisai. Keseimbangan dunia, dan kemampuan yang menarik. Tetapi dengan hancurnya dunia, keseimbangan tidak diperlukan lagi. Wah, pedang Roja jatuh, yang membuat Jugram langsung mengangkat pedangnya untuk melawan. Namun, kekuatan di balik serangan pedang itu adalah sesuatu yang tidak dapat ia lawan. Ia langsung terlempar.
Ketika dia sudah tenang, pedang di tangannya pun dilepaskan. Melihat Jugram terbang menjauh, Askin dan yang lainnya saling memandang dengan cemas dan terkejut. Namun keterkejutan itu segera berubah menjadi kepanikan. Riha memegang pedangnya dengan kedua tangan seolah-olah beratnya lebih dari jutaan ton. Setiap serangan sangat berat. Ini bukan hanya mode Rikujigan Roja saja. Dia menggunakan kekuatan ruang, yang memiliki sub-elemen di dalamnya, berat. Dia menggunakan berat seluruh ruang Sen Maboroshi. Jugram tidak dapat berbuat apa-apa selain mencoba melawan dengan perisainya saat ia terus mundur. Saat Jugram mundur selangkah demi selangkah, seluruh Wandenreich mulai bergetar. Baik itu Quincy biasa, atau Sternritter, atau siapapun yang tinggal di sana, mereka semua menjadi ngeri saat melihat ke pusatnya. Bab 612, Aura Aneh. Bab 612, Aura Aneh. Seluruh Wandenreich gemetar karena Reiatsu Roja. Sebagian besar Quincy dan Sternritter ketakutan. Mereka takut karena jika ruang angkasa hancur, maka hal terbaik yang akan terjadi kepada mereka adalah jatuh ke Soul Society, dan hal terburuk adalah jatuh ke celah di ruang angkasa yang akan mencabik-cabik mereka. Bahkan jika mereka jatuh ke Soul Society, nasib mereka tidak akan baik. Karena seorang Shinigami saja mampu membunuh banyak Sternritter, apa yang akan terjadi jika mereka melawan Gotei 13 sementara Yuah masih belum pulih sepenuhnya? Satu-satunya takdir yang menanti mereka adalah kematian. Jugram terus menangkis serangan Roja dengan perisainya, tetapi dengan kekuatan penuh Roja, menangkis saja sudah membuatnya lelah, apalagi menyerang. Meski ia tampak tenang, pikirannya kacau. Ia tidak hanya menggunakan kekuatannya sendiri untuk menangkis serangan Roja, tetapi juga meminjam sebagian dari Yuah. Yuah belum terbangun, sebagian besar kekuatannya masih dalam kendalinya. Ia bahkan terus-menerus memasok Yuah dengan Reiatsu yang membuatnya pulih lebih cepat. Meskipun kekuatan yang dimiliki Yuah saat ini tidak sebesar itu, dengan menambahkan kekuatannya sendiri, ia akan mampu menyapu seluruh Sternritter dengan mudah. Namun kekuatan tersebut tidak cukup melawan Roja. Mengapa serangannya begitu kuat? Dia bilang dia bisa menghancurkan dunia. Jugram terus-menerus menghalangi saat mundur. Reiatsu Roja bukanlah tandingannya meskipun ia tidak meminjam kekuatan Yuah. Ia seharusnya bisa melawan Roja dengan mudah, tetapi logika itu tidak berlaku saat ini. Roja bahkan menghancurkan keseimbangan dunia hanya dengan menggunakan serangan dahsyatnya. Momentum serangan Roja meningkat setiap kali diayunkan. Dia bagaikan pedang tajam yang dapat memotong apapun. Retakan pada perisai itu semakin membesar. Serangan Roja semakin kuat seiring berjalannya waktu dan semakin agresif, dia tampak seperti badai. Akhirnya, perisai itu tak dapat lagi menerima serangan dan retakan menyebar ke seluruh perisai sebelum akhirnya runtuh. Dan begitu perisainya runtuh, Jugram menyemburkan darah seolah-olah dia menerima serangan yang mengerikan. Jugram terlempar dan langsung mendarat jauh. Jalanan retak saat ia menyentuh tanah dan terus melaju hingga mencapai pusat Wandenreich. Namun begitu Roja bergerak ke arahnya, aura gelap beriak dari pusat Wandenreich, dan awan gelap menutupi langit. Aura ini seakan menyebar ke seluruh Wandenreich. Seperti pusaran yang ingin menyedot semua kekuatan yang ada di tempat ini. Roja merasakan kekuatan ini, begitu pula Sternritter yang semakin panik sekarang. Roja mencibir mendengarnya, kekuatan meletus dari tubuhnya dan menyapu seluruh tempat. Kedua aura itu bertabrakan, membuat anggota Sternritter hampir mati lemas. Melihat Roja, Bambieta dan yang lainnya merasakan tubuh dan jiwa mereka bergetar. Roja tidak tinggi, tetapi perasaan yang ditimbulkannya menakutkan. Sternritter, kelihatannya lemah. Kamu seharusnya senang karena aku tidak tertarik padamu. Roja melirik anggota Sternritter yang gemetar di kejauhan dan mencibir. Dia mengulurkan tangannya dan langsung merobek ruang itu sebelum menghilang. Selamat tinggal, semuanya. Suara Roja menghilang setelah dia menghilang. Setelah Roja menghilang, aura yang dilepaskan dari pusat Wandenreich perlahan surut dan akhirnya menghilang. Akhirnya, para anggota Sternritter menarik napas dalam-dalam setelah kedua aura itu menghilang. Dahi mereka dipenuhi keringat dingin hanya karena beberapa saat itu. Di tengah Wandenreich, Jugram tampak compang camping. Darah menetes dari mulutnya sementara dadanya berdarah. Merasakan bahwa Roja telah pergi dan auranya pun surut, dia akhirnya menyeka darah dari sudut mulutnya sebelum sedikit rileks dari kepanikan yang dirasakannya. Benar-benar, dia orang yang penakut. Yang mulia, Anda dipaksa bangun sebelum waktunya, dan bahkan menerima kekuatan dari semua Quincy di Wandenreich untuk melakukannya. Kulit Jugram jelek. Yuah dapat bangun jika ia mengambil kekuatan dari seluruh orang di Wandenreich, tetapi meski begitu, ia tidak akan mendapatkan kekuatan penuhnya. Kekuatan yang tidak lengkap berarti dia tidak akan memiliki julukan Maha Kuasa dan dia akan sangat lemah. Dan bukan hanya itu saja, tetapi itu juga berarti bahwa Wandenreich yang dibangun dalam 1 milenium akan hancur dalam sekejap, dan satu-satunya Quincy yang dapat bertahan adalah Yuah. Begitu Yang Mulia bangun, Jugram menoleh ke arah istana dan berkata, kalian dapat memimpin Wandenreich dan Sternritter untuk merebut kembali dunia. Dia menarik napas dalam-dalam saat matanya berkedip. Inilah yang dimaksud dengan apa yang tidak membunuhmu akan membuatmu lebih kuat. Begitu Yang Mulia terbangun, kekuatannya akan jauh lebih kuat dari masa lalu, dan Gotei 13 tidak akan memiliki kesempatan untuk menghentikan Yang Mulia, bahkan pasukan Zero, atau begitulah yang dipikirkan Jugram. Bab 613, Unohana Retsu. Bab 613, Unohana Retsu. Masyarakat jiwa. Di sini, di dalam halaman yang tenang, berdiri sebuah rumah yang elegan. Itu bukan rumah biasa, dan tidak ada orang biasa yang mampu membelinya. Di ruang tamu, secangkir teh terletak di atas meja, dan di sampingnya, beberapa buku Kido diletakkan. Tiba-tiba, ruang beriak di dalam ruang tamu, dan sebuah sosok muncul keluar.
Itu Roja. Karena Wandenreich berada di bawah bayang-bayang Soul Society, ketika Roja membuka terowongan ruang angkasa di sana, hal itu langsung membawanya ke Soul Society. Dia tidak menggunakan banyak kekuatan ketika membuka ruang angkasa itu sehingga Gotei 13 tidak akan benar-benar merasakan fluktuasi ruang angkasa. Apakah aku benar-benar ada di masyarakat jiwa? Retakan ruang di belakang Roja perlahan tertutup. Roja menyebarkan indranya untuk menentukan lokasinya saat ini. Dia tahu dia berada di salah satu pelataran Gotei 13. Untung saja dia tidak menyebabkan fluktuasi ruang, tidak perlu membuat Gotei 13 menyadari keberadaan Wandenreich. Saat Roja mengejar Jugram, dia merasakan Yuah Reiatsu. Meskipun Roja membunuh sekitar 10 Sternritter dan kekuatan mereka kembali ke Yuah, itu masih belum cukup untuk membuat Yuah sadar kembali. Dan dalam kondisi itu, dia tidak bisa dibandingkan dengan Roja dalam mode Rikujikan. Namun, karena itu, insting Yuah dapat merasakan bahaya, dan Reiatsu-nya bereaksi sesuai dengan itu. Begitu dia merasa situasinya tidak tepat, dia akan menyerap semua Quincy dan mendapatkan lebih banyak kekuatan. Roja dapat merasakannya, dan dia tahu bahwa meskipun kekuatan Yuah tidak lengkap jika dia melawannya sekarang saat Sen Maboroshi berevolusi, hasilnya akan sulit diharapkan. Roja tidak takut untuk melawan Yuah sebelumnya. Lagi pula, julukan mahakuasanya belum lengkap, dan dia tidak akan takut padanya, tetapi pertarungan semacam itu akan menarik perhatian Hyosuk dan Aizen, yang merupakan sesuatu yang tidak diinginkan Roja saat ini. Di Wandenreich, Roja tidak menggunakan seluruh kekuatannya, karena dia masih belum menggunakan kondisi Bankai rangkap 3. Dan itu karena, bahkan jika dia tidak menginginkannya, kekuatan yang dilepaskan dalam bentuk itu akan membuat ruang Wandenreich runtuh. Ini juga berarti bahwa ia melawan Jugram dengan sekitar 70% kekuatannya, inilah alasan mengapa ia tidak takut pada Yuah. Setelah menggelengkan kepalanya, Roja langsung membuat Sen Maboroshi lenyap bersama tubuh Fana Roja. Setelah kembali ke bentuk Shinigami normal, Roja melihat sekelilingnya dan mulai mengamati sekelilingnya. Meskipun dia tahu kalau dia berada di salah satu dari 13 halaman Gotei, dia masih tidak tahu yang mana, tapi dari dekorasi di ruangan itu, jelas kalau itu bukanlah rumah untuk orang biasa, melainkan rumah wakil kapten atau kapten. Setelah melihat lagi ke sekeliling ruangan, sebuah pikiran aneh muncul di benak Roja. Ketika dia pergi ke Wandenreich, Roja mendapati dirinya berada di kamar tidur seorang gadis muda, dan sekarang ketika dia kembali ke masyarakat jiwa, dia mendapati dirinya di dalam yang tampaknya adalah seorang wanita. Hah, tapi lebih baik daripada tiba-tiba muncul di tengah jalan. Roja menyentuh dagunya sambil berpikir. Kalau dia muncul tiba-tiba di tengah jalan, dia pasti harus menggunakan Kyoka Suigetsu untuk bisa lolos dari pertanyaan-pertanyaan itu. Roja menggelengkan kepalanya dan meregangkan tubuhnya dan bersiap untuk kembali ke akademi tanpa mengganggu Gotei 13. Dia bisa saja berkata saat itu bahwa dirinya beruntung, dan setelah mengetahui bahwa dirinya ada di Soul Society, dia langsung kembali. Dengan mengingat hal itu, Roja melepaskan akal sehatnya sekali lagi dan bersiap mencari jalan keluar yang mudah tanpa harus memperingatkan siapapun. Namun, saat dia melepaskan akal sehatnya, mencicit. Pintunya terbuka, dan seorang wanita berpakaian Haori Kapten berjalan dengan elegan ke ruangan hanya untuk melihat Roja. Roja membeku, dan dia pun membeku. Karena dia mengenakan Haori Kapten, itu hanya bisa berarti dia adalah seorang kapten, dan hanya ada 2 kapten wanita di Gotei 13, satu adalah kapten divisi kedua, dan yang lainnya adalah kapten divisi keempat, Unohana Retsu. Dan meskipun Roja bukan dari dunia ini, dia hanya perlu satu pandangan untuk mengetahui siapa dia. Dia adalah kapten divisi keempat, Unohana Retsu. Udara menjadi tenang, dan setelah beberapa tarikan napas, wajah Retsu kembali normal saat dia menatap Roja tanpa ekspresi berpikir, ke murid dari Akademi Shinigami, Roja, kan? Ya, Kapten Unohana. Roja sedikit malu, tetapi setelah pengalamannya di 2 dunia, ketebalan wajahnya sudah melegenda. Unohana hanya mengangguk. Unohana menatap Roja dengan aneh sebelum tersenyum, jadi, bisakah kau memberitahuku, kenapa kau ada di kamarku? Udara tiba-tiba menjadi lebih berat. Roja yang telah menaklukkan 2 dunia, menatap wajah tersenyum itu, merasakan keringat dingin menggelitik di punggungnya. Ini, terjadi kecelakaan saat menyeberangi Senkaimon. Kapten mungkin sudah mendengar tentang ini. Nah, setelah tersapu ke dalam turbulensi luar angkasa, aku cukup beruntung untuk kembali ke masyarakat jiwa, dan aku menemukan diriku di sini secara kebetulan. Roja dengan serius dan sungguh-sungguh menjelaskan kepada Unohana. Bab 614, menantang Unohana. Bab 614, menantang Unohana. Benarkah begitu? Unohana menyipitkan matanya saat menatap Roja. Untung saja wajah Roja tebal, kalau tidak, di bawah tatapannya, dia tidak akan bertahan dengan ekspresi yang sama. Setelah saling memandang selama beberapa saat, Unohana tersenyum tipis dan bergerak ke samping sebelum berkata, kalau begitu, silakan pergi. Perkataannya mengatakan satu hal, tetapi matanya menatapnya tajam, menunggu untuk melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya. Gotei 13 punya beberapa orang luar biasa, entah itu Aizen, Zaraki, atau Unohana Retsu, dialah Kenpachi pertama, kekuatan aslinya menakutkan ribuan tahun lalu. Setelah diundang oleh Yamamoto, dia mendapat posisi kapten divisi ke-11. Dia tidak hanya kuat, tetapi dia juga sangat licik, dan Roja tidak percaya bahwa beberapa kata dapat meyakinkannya. Ini merepotkan. Roja tersenyum pahit sebelum menatapnya dan berkata, maaf, Kapten Unohana, saya berbohong beberapa saat yang lalu, saya datang ke sini untuk menantang Anda. Tantangan. Unohana yang mendengar perkataan Roja benar-benar terkejut, namun ia segera menenangkan diri dan berkata, saya adalah Kapten Divisi keempat, ini adalah divisi medis, dan semua kaido yang saya gunakan adalah untuk keperluan medis, tidak untuk pertempuran.
Sebenarnya aku tidak ingin menantangmu dalam metode pengobatan atau Kaido, tapi yang kumaksud adalah tantangan Sanjutsu. Roja tersenyum saat mengatakan ini. Saat dia menyebutkan Sanjutsu, mata Unohana berubah sesaat sebelum kembali normal. Seolah-olah dia sendiri berubah menjadi pedang tajam. Zanjutsu tidak seperti Reiatsu. Zanjutsu tidak terasa sama, dan seseorang yang tidak ahli dalam ilmu pedang tidak dapat benar-benar merasakan kekuatan ini. Namun Unohana Retsu adalah pendekar pedang hebat, dan sebagai Kenpachi pertama, kekuatannya tidak perlu dijelaskan. Nama Unohana Yachiru dikenal di seluruh Soul Society sejak 1000 tahun lalu. Hanya dengan menyebut namanya saja sudah bisa menimbulkan kepanikan. Roja melepaskan niat pedangnya, dan begitu dia merasakannya, wajahnya berubah. Ini, seperti seorang anak yang melihat bintang untuk pertama kalinya di langit, mata Unohana bersinar dengan cahaya yang belum pernah ada sebelumnya. Dia jelas merasakan niat pedang Roja, dan itu sama kuatnya dengan dirinya, seperti Yachiru sebelumnya atau bahkan lebih tinggi. Hal itu menggetarkan pikirannya, sebab melihat niat pedang Roja, ia merasa jalan yang redup semakin terang di hadapannya, itulah jalan menuju tingkat yang lebih tinggi. Dia berbeda dengan Zaraki Kenpachi. Tidak diragukan lagi Zaraki kuat, tetapi kekuatannya terletak pada Reiatsu dan kekuatannya. Tetapi Roja ini, dia tidak banyak memperlihatkan Reiatsu atau kekuatannya, tetapi niat pedang yang dia tunjukkan tampak sedalam jurang tanpa akhir. Namaku Roja, seorang Grandmaster dalam ilmu pedang. Aku ingin bertanding dan membandingkan kekuatanku denganmu, Kenpachi pertama, Unohana Yachiru. Roja menatap serius ke arah Unohana saat ia memperkenalkan dirinya lagi. Ia memilih untuk menantang Unohana dari 1000 tahun yang lalu. Di bawah niat pedang Roja, Unohana mulai gemetar ringan, dia tidak takut atau apapun, tetapi justru sebaliknya, dia gembira dan bahagia. Dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan menenangkan diri. Matanya berbinar saat dia menatap Roja dan berkata, "Aku, Kenpachi pertama, Unohana Yachiru, menerima tantanganmu." Saat dia berkata demikian, dia langsung lupa tentang Roja yang tiba-tiba muncul di dalam kamarnya dan langsung menginginkan satu hal saja. Satu-satunya pikiran yang tersisa di benaknya adalah, berjuang. Bagus. Melihat sorot mata Unohana, Roja merasa senang karena dia masih menekuni ilmu pedang. Meskipun dia bukan lagi kapten divisi ke-11 selama beberapa ratus tahun, dia masih ingin menekuni ilmu pedang dan masih tetap tajam. Dialah orang yang membuat Soul Society terguncang karena penyebutan namanya, Kenpachi pertama, hingga menimbulkan kepanikan di hati musuh-musuhnya, Unohana Yachiru. Ini bukan tempat yang bagus untuk bertarung, ikutlah denganku. Ekspresi Unohana tenang saat dia berbalik dan berjalan keluar bersama Roja. Walaupun ekspresinya tenang dan damai, niat bertarungnya membuat udara di sekitarnya terasa sangat berat. Roja hanya mengikutinya dari belakang. Mereka tidak bergerak terlalu cepat, tetapi juga tidak lambat. Saat mereka bergerak di dalam gedung, para anggota divisi keempat memberi hormat langsung kepada Unohana. Dulu, Unohana akan tersenyum dan menanggapi, tetapi sekarang, dia memasang wajah tenang saat berjalan melewati mereka, dia bahkan tidak menjelaskan siapa yang mengikutinya. Mengenai sikap Unohana, Roja hanya bisa tersenyum tipis. Unohana Retsu yang biasanya santun masih memiliki aura dan sikap yang agung seperti 1000 tahun yang lalu, dia masih menjadi sosok yang membuat orang gemetar di hadapannya. Kepribadiannya masih tersembunyi di sana. Mereka tiba di suatu tempat yang luas di dalam blok bangunan Gotei 13. Ruang itu seluas beberapa ratus meter persegi. Mirip dengan lapangan latihan Korps Kido, tetapi lebih mewah. Tidak hanya dibangun untuk mencegah Reiatsu bocor keluar, tetapi juga memiliki ruang yang diperkuat. Rom 46 pusat berada di bawah tanah, dan tempat di sebelahnya adalah tempat sebagian besar penjahat tinggal, bahkan seorang kapten tidak diizinkan masuk ke dalam, jadi hanya ini yang bisa kita lakukan. Setelah itu, Unohana berjalan belasan meter dan berhenti. Ia perlahan berbalik, dan tangannya sudah menggenggam Zanpakuto miliknya. Dia melepaskan ikatan kepang rambutnya dan sedikit melonggarkan hoarinya, memperlihatkan bekas luka di dadanya. Dia tidak menjelaskan apa bekas luka itu saat dia menarik Zanpakuto-nya dan menatap Roja. Dia tidak lagi menyembunyikan niat bertarungnya. Bab 615, Ketimpangan Wilayah. Bab 615, Ketimpangan Wilayah. Di dalam ruang terisolasi itu, Roja dan Unohana saling berhadapan. Unohana bukan lagi kapten divisi 4 yang ahli dalam bidang medis Kido dan selalu menyelamatkan nyawa. Dia adalah Yachiru, teror dari masyarakat jiwa dan Kenpachi pertama. Roja tampak tajam, dia tidak melepaskan Reiatsu apapun, tetapi niat pedangnya saat dia menyentuh Sen Maboroshi membuat tanah retak karena tekanan. Unohana adalah ahli dalam ilmu pedang Soul Society, dia adalah orang terkuat dalam hal Sanjutsu. Meski begitu, di bawah niat pedang Roja, dia merasakan tekanan yang besar. Dia bahkan melihat ilusi di mana dia terbelah dua oleh pedangnya. Akhirnya, Unohana tersenyum. Senyum ini penuh kegembiraan sementara dia gemetar. Unohana menghunus pedangnya dan melangkah maju, dan sekejap kemudian pedangnya jatuh di kepala Roja. Itu adalah teknik menggambar yang digunakan di Soul Society, dan sebagai salah satu dari sedikit ahli pedang, Unohana memiliki dasar yang kuat dalam teknik menggambar dasar Soul Society. Namun Roja tidak tinggal diam. Begitu Unohana bergerak, dia pun menghunus pedangnya dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Roja. Jika pedang Unohana hanya dipenuhi dengan keganasan, penuh aura pembantaian dan darah, maka pedang Roja sulit dijelaskan dengan kata-kata. Reiatsu Unohana sudah meletus. Ujung pedangnya diselimuti aura hitam yang aneh. Mata Roja berbinar saat dia menyesuaikan Reiatsu-nya agar cocok dengan Unohana. Ding! Pedang mereka bertabrakan. Kelihatannya seperti tabrakan biasa, tetapi bagi Unohana dan Roja, mereka merasakan kekuatan hebat di balik serangan masing-masing. Jika salah satu serangan mereka mengenai tanah, akan tercipta jurang.
Meski keduanya tampak seimbang, Unohana merasakan jarinya bergetar hebat, dan dia tidak dapat menggenggam pedangnya sendiri. Mata Unohana tiba-tiba berbinar. Mengapa? Dengan Reiatsu yang serupa, bagaimana pedangnya bisa lebih kuat? Seolah-olah berada di depan dunia baru, Unohana menggunakan kedua tangannya untuk mencengkeram pedangnya guna mencegah jari-jarinya gemetar saat Reiatsu-nya mengamuk. Ding, 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 ding. Mereka saling bertukar gerakan. Percikan api beterbangan di mana-mana. Unohana menyerang, dan setiap serangannya kejam dan agresif. Dia tampak sama gilanya dengan Saraki Kenpachi. Tetapi, meski begitu, dia tidak bisa mendaratkan satu serangan pun ke Roja, bahkan goresan kecil sekalipun. Ekspresi Roja tenang. Dia tahu bahwa meskipun Unohana kuat, dia bisa dengan mudah menekannya. Melihat bahwa dirinya tidak menang, Unohana mengubah gaya pedangnya menjadi lebih fleksibel. Ia bergerak seperti air, fleksibel namun mematikan. Namun, gaya bertarungnya berhadapan dengan sikap Roja yang seperti gunung. Dia mengubah gaya bertarungnya saat Roja melakukannya. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan pedang, dia tidak akan mengalahkannya hanya dengan menggunakan apapun selain ilmu pedang. Kali ini, Unohana tidak memiliki cara untuk menjelaskan pikirannya, dialah yang mengetahui setiap gaya pedang di Soul Society, tetapi dia tidak memiliki cara untuk mengetahui apa yang dipikirkan Roja. Sekalipun Roja menyerang, ia yakin beberapa gerakan tidak akan mungkin dapat ia halangi. Kenapa? Apakah perbedaan di antara kita benar-benar sebesar itu? Unohana adalah seseorang yang menapaki jalan pedang, dia selalu berada di puncak ilmu pedang di Soul Society, dia selalu ingin maju lebih jauh, tetapi dia tidak tahu caranya. Sekarang, melihat ilmu pedang Roja, dia ingin melampaui batasnya. Ding, 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 Unohana mulai menyerang tanpa henti. Ia menunjukkan kekuatan maksimalnya dalam setiap serangan. Dia memegang pedangnya dengan kedua tangan. Tiba-tiba dia bergerak meninggalkan bayangan di belakang dan menggambar busur di atas kepala Roja. Tebasan ilusi Sunpo. Roja hanya menggerakkan pedangnya untuk menangkis setiap serangan seperti ayunan biasa. Apa arti SWOT Grandmaster? Tiap gerakan, tiap gaya, tiap serangan, dan kekuatan apapun dapat ditekan di bawah pedangnya, apapun itu. Dentang. Roja mengayunkan pedangnya ke arah Unohana. Ia tidak punya cara untuk menghindari serangan ini, dan satu-satunya jalan keluar adalah menangkisnya, dan meskipun begitu, ia terpaksa mundur selangkah. Ia terkejut. Tidak buruk. Ekspresi serius Roja menghilang saat dia tersenyum padanya. Unohana terkejut. Perasaannya kacau karena dia tidak bisa menggambarkannya. Dia tenggelam dalam pertarungan. Dia tidak memperhatikan apapun sampai Roja berbicara. Dia bukan tandingan Roja. Apakah dia kalah? Tidak. Sudah berapa lama dia menginginkan pertengkaran seperti ini, bagaimana bisa berakhir seperti ini, dia tidak akan membiarkannya berakhir seperti ini. Unohana menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba menggerakkan pedangnya. Reiatsu-nya meledak seperti banjir dan melesat ke langit. Segala sesuatu di belakangnya tiba-tiba berubah menjadi merah dan hitam. Bankai, segalanya berakhir, Minazuki. Wah, Reiatsu meningkat sekali lagi. Unohana adalah kapten terkuat di generasi sebelumnya, tidak termasuk Yamamoto. Tetapi meskipun dia tidak sekuat Yamamoto, dia tidak jauh di belakangnya. Unohana ingin menikmati pertarungan ini. Ia tidak ingin pertarungan ini berakhir, bahkan jika ia mati sekarang, ia tidak peduli. Roja hanya bisa menggelengkan kepala dan berkata, "Oh, kalau begitu." Menghadapi Unohana, Roja tidak lagi menahan Reiatsu-nya. Ia melepaskan sebagian besar Reiatsu-nya, yang mengalahkan Reiatsu Unohana bahkan setelah bangkainya dilepaskan. Ia melangkah maju sambil menanggapi ini dengan serius. Ding! Dengan suara yang jelas, Zanpakuto milik Unohana meninggalkan tangannya dan terbang puluhan meter jauhnya. Sementara Sen Maboroshi milik Roja hanya bersandar di dada Unohana. Satu gerakan, dan hasilnya jelas. Bab 616, Kesepakatan. Bab 616, Kesepakatan. Hanya dua orang yang mampu mengalahkan Unohana Retsu dalam satu milenium. Salah satunya adalah Zaraki Kenpachi, yang melukainya saat itu, dan yang lainnya adalah Roja. Kekuatan Zaraki terletak pada kekuatan fisiknya, Reiatsu, dan instingnya. Tapi Roja berbeda. Roja tidak memperlihatkan Reiatsu-nya yang tangguh atau kekuatan fisik yang unggul, ia terutama menggunakan ilmu pedangnya, dan ia menghancurkannya. Dan Unohana dapat mengetahui bahwa Roja tidak menggunakan seluruh Reiatsu-nya dan tidak melepaskan Zanpakuto-nya. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Reiatsu-nya adalah salah satu yang terkuat di Soul Society. Hanya sedikit yang lebih unggul dalam hal itu. Kecuali Yamamoto dan Zeros kuat, hanya Kenpachi yang memiliki Reiatsu yang lebih kuat. Reiatsu milik Roja, meskipun belum sepenuhnya dilepaskan, telah menyamai miliknya, dan itu pun tanpa dia menggunakan Shikai atau Bankai. Bahkan jika Roja tidak bisa menggunakan Shikai atau Bankai seperti Zaraki, itu membuatnya lebih kuat dari Zaraki. Karena dia tidak hanya memiliki Reiatsu yang sangat besar, tetapi dia juga ahli dalam hal pedang. Kombinasi yang menakutkan ini membuatnya lebih menakutkan daripada Zaraki. Ini adalah ilmu pedang. Unohana menatap Sen Maboroshi di depan dadanya saat dia berbicara perlahan. Dia tidak ingin tahu seberapa kuat Reiatsu milik Roja, dia juga tidak peduli apakah dia bisa menggunakan Shikai atau Bankai. Yang dia pedulikan adalah ilmu pedangnya yang telah menghancurkan dirinya sendiri. Jalan pedang yang kutempuh saat ini sama dengan jalanmu, tapi aku sedikit lebih maju darimu dalam jalan itu. Roja tersenyum tipis saat dia membawa Sen Maboroshi kembali. Jika dia menunjukkan ranah ilmu pedang Unohana saat ini, dia akan mengatakan bahwa dia adalah seorang Grandmaster yang berada di ambang batas. Dia memiliki gaya yang unik serta teknik rahasia, niat pedangnya kuat dan sebagainya. Dia memahami banyak jenis niat pedang seperti air yang mengalir dan api yang mengamuk serta niat pedang pembantaian.
Pengetahuannya tentang semua gaya pedang di Soul Society bukan hanya omong kosong. Dia memang menguasai banyak gaya dan maksud pedang. Tapi itu mungkin juga menjadi penyebab kurangnya kekuatannya, karena dia mempelajari gaya yang berbeda-beda, yang menyebabkan niatnya tersebar ke seluruh gaya yang berbeda, dan dia tidak dapat menyatukan semuanya untuk mencapai alam yang lebih tinggi. Apakah ini perbedaan antar alam? Unohana menarik napas dalam-dalam sambil menatap Roja. Dia selalu tahu bahwa itu bukanlah akhir dari perjalanannya, dia selalu tahu bahwa ada alam yang lebih tinggi dalam ilmu pedang. Benar sekali. Roja mengangguk. Kemudian dia menatapnya dan tersenyum, mari kita buat kesepakatan, aku akan menceritakan kepadamu tentang alam ini, dan kamu tidak akan menyelidiki masalahku lagi, dan kamu akan menganggap remeh masalah aku memasuki kamarmu. Oke, Unohana berpikir sejenak sebelum memberikan jawabannya. Dia tidak kehilangan apapun, Roja akan membantunya melihat apa yang ada di luar wilayahnya dan dia sudah melakukannya dengan tidak menyerang dan mengalahkannya secara langsung segera setelah pertandingan mereka dimulai. Roja tersenyum, bergerak ke arahnya, dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Unohana cerdas, meskipun dia belum menjadi Grandmaster, dia masih jauh, dan mendengar kata-kata Roja, matanya berbinar seolah dia telah tercerahkan. Ternyata itu semua aku, apakah aku mengikat diriku sendiri? Ya, kau melakukannya. Roja mengangguk dan melanjutkan, lagi pula, kamu mempelajari terlalu banyak gaya, niatmu tersebar ke semuanya, dan ingin menggabungkan semuanya akan sangat sulit. Unohana menatap Roja dan memiringkan kepalanya sambil tersenyum sebelum berkata, kamu tampaknya memiliki banyak rahasia, dan dengan setiap kata yang kamu ucapkan, aku semakin tertarik padamu. Memang, tapi Kapten Unohana sudah berjanji tidak akan mengejar mereka lagi. Kalau kau ingin tahu, itu bukan hal yang mustahil, mungkin kalau Kapten Unohana bersedia memberitahuku rahasianya juga. Roja menyeringai. Unohana terkejut, lalu dia tersenyum dan menyipitkan matanya ke arah Roja dan berkata, oh. Kamu yakin? Keduanya saling menatap selama beberapa saat. Roja, tentu saja, kalah dalam kontes tatap menatap. Yah, itu hanya sebuah usulan. Roja menarik napas dalam-dalam sebelum mengalihkan pandangan dari tatapan Unohana. Roja berbalik dan berjalan menuju pintu keluar sementara Unohana menatap punggungnya. Dia tidak dapat menahan senyumnya, dan akhirnya sudut mulutnya terangkat sedikit. Kamu benar-benar misterius. Unohana dapat mengetahui bahwa Roja tidak setua itu, mungkin paling lama 100 tahun, yang sangat muda bagi seorang Shinigami. Tetapi meski begitu, cara tubuhnya bergerak memberikan kesan superior. Itu seperti suatu keberadaan yang menentukan kehidupan orang lain hanya dengan sebuah kata. Mungkin Roja adalah seorang kaisar saat ia masih hidup. Tidak, ilmu pedang dan Reiatsu itu tidak dapat dijelaskan jika memang begitu. Retsu merenungkan hal ini sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Dia menyerah menyelidiki rahasia Roja saat dia mulai berjalan menuju pintu keluar. Aku harus kembali dulu. Setelah kembali ke jalan Soul Society, Unohana mendapati Roja menunggu di sana. Ia bersiap untuk kembali ke sekolah Shinigami, tetapi ada sesuatu yang ingin ia katakan sebelumnya. Seperti yang kukatakan sebelumnya, aku terjerat dalam ruang turbulen dan kembali ke masyarakat jiwa. Kuharap Kapten Unohana dapat mendukung klaimku. Selain itu, aku juga ingin tahu alasan gerbang itu runtuh. Dia jatuh ke ruang angkasa yang bergejolak karena gerbang yang runtuh, dan ini memengaruhi rencananya saat dia pergi ke Wandenrei saat dia tidak menginginkannya. Roja tidak akan hanya berdiam diri saat seseorang mengganggunya. Tidak masalah. Unohana mengangguk lembut. Melihat hal itu, Roja tersenyum pada Unohana dan berkata, baiklah, sampai jumpa lagi, Kapten Unohana. Seketika sosok Roja berkelebat dan menghilang dari tempatnya. Melihat Roja menggunakan teknik gerakan yang hebat, Unohana tidak terkejut. Ia berharap Roja akan menjadi kuat setelah mengalahkannya dengan ilmu pedangnya. Unohana berdiri diam sambil menatap tempat Roja berdiri. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Bab 617, bertemu Aizen lagi. Bab 617, bertemu Aizen lagi. Roja melintasi separuh Soul Society dan kembali ke Akademi Shinigami. Dalam perjalanan, Roja memikirkan pertarungan sebelumnya dengan Unohana dan mendesah. Masyarakat jiwa hanya dapat memiliki satu kenpachi pada satu waktu, dan gelar itu diberikan kepada yang terkuat, seperti gelar pendekar pedang terkuat di dunia dalam One Piece, itulah yang dipikirkan Unohana. Ketika Unohana bertarung melawan Zaraki, dia terluka, dan karena itu Zaraki menyegel kekuatannya, Unohana menang pada akhirnya, tetapi dia menyerahkan gelar kenpachi kepada Zaraki dan menjadi kapten divisi keempat. Generasi Gotei 13 saat ini lemah, jika Stern Ritter menyerang, mereka pasti kalah, dan pada saat yang sama, Unohana akan mengorbankan dirinya untuk membangunkan Zaraki. Meskipun Gotei 13 mengalahkan Quincy 1000 tahun yang lalu, Quincy pulih di Wandenrei sementara Shinigami melemah. Roja hanya menggelengkan kepalanya sambil terus bergerak. Setelah kecelakaan dengan gerbang, Hinamori dan yang lainnya membutuhkan beberapa hari sebelum mereka dapat melanjutkan tes dan kembali ke Soul Society. Setelah kembali, Hinamori menjadi murung, pucat, dan kurus. Matanya dipenuhi penyesalan. Jangan sedih, Hinamori. Seorang teman wanita berjalan ke arah Hinamori. Dia tidak tahan melihat Hinamori seperti ini. Ini salahku, kalau saja aku tidak. Hinamori berkata sambil menggigit bibirnya. Dia ingat bagaimana Roja mendorongnya menjauh dari celah-celah ruang saat gerbang itu runtuh, yang menyebabkannya kesakitan luar biasa. Kalau saja dia tidak di samping Roja, Roja pasti bisa lolos dengan selamat, tapi gara-gara dia, Roja pun tersapu ke ruang turbulen, dan tak seorang pun tahu di mana dia berada. Itu bukan salahmu, Hinamori. Tidak ada yang bisa memprediksi hal seperti itu. Izuru juga datang di sampingnya. Ia mencoba membujuknya dan meredakan rasa sakit dan penyesalannya, tetapi ia sama sekali tidak mendengarkan.
Hinamori menundukkan kepalanya sambil melihat ke arah gerbang akademi dan berkata, kau bisa kembali sendiri. Aku akan tinggal sebentar. Sambil berkata demikian, dia menyeret badannya menuju ke area asrama. Izuru dan yang lainnya tidak berdaya. Mereka ingin menghiburnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Namun Hinamori yang pucat dan kurus sambil menundukkan kepalanya menabrak seseorang. Orang yang ditabraknya tidak marah, tetapi malah tertawa dan berkata langsung, hati-hati ya jalannya, Shiro kecil. Maafkan aku. Hinamori tanpa sadar meminta maaf, tetapi begitu dia melakukannya, dia menjadi tertegun. Dia tidak dapat mempercayainya, tetapi begitu dia mengangkat kepalanya, dia melihat senyuman yang dikenalnya, yang ada dalam pikirannya selama beberapa hari terakhir. Anda, menatap Roja yang baik-baik saja di depannya, Hinamori tidak dapat mempercayainya dan bahkan curiga dia berada di dalam ilusi. Roja hanya menepuk kepalanya pelan dan berkata, maaf sudah membuatmu khawatir. Mendengar nada lembut Roja, Hinamori tak kuasa lagi menahannya dan langsung memeluknya sambil menangis beberapa saat. Roja tidak menolak pelukan itu dan menepuk punggungnya dengan lembut sambil berpikir, apakah ini dianggap sebagai penangkapan yang selesai. Batuk, tak disangka, meski dengan statusnya saat ini, dia masih saja berpikiran seperti itu, tapi itu artinya waktu tidak terlalu memengaruhinya. Butuh waktu lama bagi Hinamori untuk tenang. Hinamori tiba-tiba berpikir memeluknya itu memalukan, tetapi dia tidak bisa memutuskan apakah akan melepaskannya dan terus memeluknya. Roja menyadari bahwa dia sudah pulih dan juga menyadari rasa malunya, dia pun tidak dapat menahan diri untuk berkata, sampai kapan kamu akan memelukku? Petik 2 tanda seru petik 2. Tertawa, Hinamori menjadi semakin malu mendengar kata-katanya. Dia langsung melepaskannya dan mundur beberapa langkah dan tidak berani menatap matanya. Aku akan pergi ke perpustakaan Korps Kido. Aku akan mengambil beberapa buku. Kau boleh ikut jika kau mau, dan jika ada sesuatu yang tidak kau mengerti, aku akan menjelaskannya, oke? Roja mencoba menghilangkan kecanggungan yang dirasakan Hinamori sementara dia diam-diam menertawakannya. Meski masih ada sedikit air mata di pipi Hinamori, dia sebenarnya senang dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Roja langsung tersenyum dan memutuskan untuk berhenti menggoda gadis kecil itu. Dia meninggalkan Akademi Shinigami bersama Hinamori langsung menuju perpustakaan Korps Kido. Meski tidak ikut ujian kelulusan tahun kedua, Roja tetap memperoleh nilai sempurna, mengingat sebelumnya ia telah mengalahkan puluhan Menos Grande sendirian. Dan konfrontasi antara Roja dan Sternritter membuatnya memperoleh pemahaman baru tentang kendali Reishi dan Reiatsu. Gaya bertarung Shinigami sangat berbeda dari Quincy, dan penggunaan Reishi mereka lebih maju, yang memberi Roja inspirasi besar. Saat ia semakin mahir menggunakan Reishi dan kontrolnya lebih kuat dari sebelumnya, ia maju pesat dalam Kido. Dalam beberapa hari, ia menguasai Bakudo ke-92 dan ke-93 tanpa perlu mengucapkan mantra. Kemudian, Roja pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku tentang Bakudo ke-94 dan ke-95 dari perpustakaan, yang merupakan buku tertinggi tentang Bakudo. Sebelumnya, saat Roja ingin meminjam buku ini, buku tersebut tidak tersedia karena sudah dipinjam orang lain, jadi ia hanya menguasai Bakudo ke-93 tanpa mengucapkan mantra hingga buku tersebut dikembalikan. Jadi, satu-satunya Bakudo yang tersisa untuk dipelajarinya adalah Bakudo ke-94 dan ke-95. Masuk ke perpustakaan, Roja langsung menuju rak yang berisi buku-buku Bakudo dan mencari-cari. Yah, masih belum ada di sini. Setelah melihat sekilas, Roja tidak menemukan buku itu. Ia menyentuh dagunya sambil berpikir. Apakah Kido Grand Chief masih melakukan ini? Roja tidak meminta masalah, tetapi tampaknya IQ Kido Grand Chief memang terlalu rendah. Saat Roja hendak menggunakan persepsinya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi, dia secara tidak sengaja menemukan bahwa seseorang datang ke perpustakaan Kido, dan dia memegang buku tentang Bakudo nomor 94 dan 95. Orang itu langsung menuju ke konter di dalam perpustakaan dan berkata dengan lembut. Halo, saya ingin mengembalikan buku ini, tolong bantu saya mengisi formulirnya. Pustakawan itu menoleh ke arah orang itu, dan seketika ekspresinya berubah menjadi penuh hormat, lalu dia langsung mengangguk. Baik, Kapten Aizen, mohon tunggu sebentar, saya akan segera melakukannya. Bab 618, Kelulusan Lebih Awal. Bab 618, Kelulusan Lebih Awal. Setelah Aizen mengembalikan buku-buku itu, dia berjalan menuju perpustakaan secara kebetulan dan melihat Roja berdiri di depan rak Bakudo. Aizen terkejut saat melihat Roja dan langsung tersenyum, tepat pada waktunya, apakah kamu di sini untuk meminjam buku Kido? Aizen berkata sambil berjalan sambil membawa buku di tangannya, dia menaruhnya di rak buku dan menatap Roja. Niatnya jelas bagi Roja, tetapi dia benar-benar aktor yang bagus. Dia pantas mendapatkan Oscar. Tentu saja, karena dia ingin berakting, Roja pun ikut serta dan berpura-pura terkejut saat melihatnya dan memberi hormat dengan ramah, Kapten Aizen. Ya, saya di sini untuk meminjam buku Kido. Sambil berkata demikian, Roja langsung meraih buku yang dikembalikan Aizen. Mata Aizen berbinar saat melihat ini dan sebenarnya terkejut, tetapi dia menunjukkan keheranan di wajahnya, kau ingin meminjam buku itu. Kau ingin mempelajari Bakudo nomor 94. Saya mungkin telah mempelajari yang sebelumnya. Roja tidak menunjukkan rasa bangga atau kepuasan dalam ekspresinya. Ia hanya tersenyum lembut. Ia tidak berpura-pura, karena itu bukanlah prestasi yang hebat. Kalau saja dia bisa mempelajari Kido hingga level 99, dia mungkin akan merasa puas, karena peringkatnya setara dengan kekuatan dalam menguasai Kido. Mendengar kata-kata Roja, Aizen terkejut dan berseru.
Besar, kau bukan hanya seorang jenius tingkat 6 dalam hal Reiatsu, tapi kau mungkin juga satu-satunya orang dalam sejarah Soul Society yang benar-benar bisa mempelajari Bakudo nomor 93 saat masih di akademi. Wajah Aizen menunjukkan rasa terima kasih dan keterkejutan. Roja tidak tahu apa yang Aizen inginkan, tapi dia tetap tersenyum ramah karena dia tidak ingin bicara omong kosong lagi dengan Aizen. Saya merasa terhormat Kapten Aizen sangat menghargai saya, kalau tidak ada yang lain, saya permisi dulu. Aizen tertawa sambil melihat buku di tangan Roja dan berkata, kesulitan kedua Bakudo ini cukup serius. Aku hanya berhasil mempelajari sedikit tentang mereka. Lagi pula, Kido di atas 95 tidak boleh dilihat publik. Bahkan kapten pun perlu mendapat izin untuk masuk, dan mengajukan izin. Seseorang setidaknya harus berstatus wakil kapten. Di sini, Aizen mengungkapkan apa yang ingin dia katakan kepada Roja, dengan kekuatanmu, kau bisa mengajukan kelulusan awal tanpa masalah. Setelah Ichimaru Jin dipromosikan menjadi kapten divisi ketiga, divisiku sendiri saat ini kekurangan wakil kapten. Jadi begitulah adanya. Jadi, berkeliling sekian lama hanya untuk ini, akting ini sungguh melelahkan. Roja tersenyum dan membalas, terima kasih sudah menganggapku begitu baik, Kapten Aizen, tapi menurutku Korps Kido lebih cocok untukku. Itu juga bagus. Aizen berkata dengan santai tanpa menunjukkan rasa tidak senang. Roja mengangguk dan berbalik untuk pergi setelah membawa buku itu bersamanya. Roja keluar dari perpustakaan Kido dan tiba di jalan tempat dia bertarung dengan Saraki sebelumnya. Jalanan itu sebenarnya sudah dipugar sepenuhnya. Seperti baru, tetapi masih tampak seperti jalan yang sepi. Dibandingkan dengan jalanan Gotei 13 yang ramai, Korps Kido suram dalam banyak hal. Sambil berjalan-jalan, Roja meninggalkan tempat latihan Kido Corps dan kembali ke jalan menuju akademi, tetapi tiba-tiba dia melihat seorang Shinigami keluar dari sudut. Shinigami ini mengenakan si Hakuso resmi, jadi jelas dia bukan seorang pelajar. Dia tampak seperti seorang gadis muda, dan dia sedang mengamati Roja dengan saksama saat ini. Setelah tiba di sisi Roja, dia menyerahkan selembar kertas terlipat. Roja menerima kertas tersebut namun saat hendak bertanya, ia mendongak, yang dilihatnya hanyalah gadis itu berlari meninggalkan jalan dan langsung menghilang. Apakah ini surat cinta atau apa? Mulut Roja sedikit berkedut. Di akademi, dia menerima banyak hal seperti ini, dan sekarang bahkan seorang Shinigami mengejarnya. Meski begitu, Roja tetap membuka catatan itu, tetapi hanya dengan sekali pandang, ekspresinya langsung berubah dingin. Aduh, Roja menjentikkan pinggangnya, dan catatan itu langsung terbakar menjadi abu. Catatan itu mengatakan, penyebab runtuhnya gerbang adalah masukan kekuatan spiritual dari Shinigami Kido Corps. Hal semacam itu hampir mustahil dilakukan, belum lagi seorang anggota Kido Corps yang memiliki pekerjaan yang membuatnya mustahil untuk tidak bisa mengendalikan kekuatan spiritualnya, bahkan seorang kapten atau wakil kapten Gotei 13 pun tidak akan melakukan kesalahan seperti itu saat mengendalikan kekuatan spiritualnya. Mengatakan sesuatu yang tidak pantas mengenai kekuatan spiritual hanya terdengar seperti lelucon bagi Roja. Itu seperti mengatakan bahwa Aizen mencoba menggunakan Kido ke-10 atau ke-20 dan gagal dalam prosesnya. Ini jelas bukan suatu kecelakaan, dan satu-satunya orang yang benar-benar ingin mengacaukan Roja saat ini adalah ketua besar Kido saat ini, Fujiwara Ryu. Bagus, sangat bagus. Roja mencibir sambil matanya bersinar dingin. Semut bernama Fujiwara Ryu ini seharusnya tetap tinggal. Namun, bahkan jika seekor semut ingin membuat marah manusia, itu akan sangat sulit, tetapi Fujiwara Ryu ini baru saja melakukannya. Lagi pula, ini tidak hanya melibatkan Roja, tetapi juga melibatkan Hinamori. Dia adalah gadis Roja di dunia Shinigami. Pembantu pertamanya diganggu. Tentu saja, mustahil baginya untuk hanya duduk dan menonton. Berpikir tentang pertemuan sebelumnya dengan Aizen, dia menyebutkan sesuatu tentang kelulusan lebih awal. Roja mendengus. Kelulusan lebih awal, kalau begitu, wisuda lebih awal. Setelah beberapa hari, Roja mengajukan permohonan kelulusan awal dari Akademi Shinigami. Meskipun Akademi tidak membatasi kelulusan dini, pendaftarannya sangat sulit untuk dilewati. Beberapa inspektur perlu menguji siswa untuk ujian kelulusan yang beberapa kali lebih sulit daripada ujian kelulusan normal. Namun Roja berbeda karena dia telah membuat kehebohan di seluruh Soul Society beberapa kali. Para inspektur hanya menguji tekanan spiritualnya secara simbolis. Kemudian dia langsung diberi wewenang untuk lulus. Dan seperti ini, Roja adalah siswi tahun kedua pertama yang mendaftar untuk kelulusan awal. Hal ini menyebabkan kehebohan lain di Soul Society dan Gotei 13. Karena Roja pasti lulus, fokus setiap Shinigami adalah divisi mana di Gotei 13 yang akan ia pilih. Bab 619, menantang kepala suku Kido. Bab 619, menantang kepala suku Kido. Biasanya, jika seorang siswa tidak mengajukan permintaan, ia akan langsung ditempatkan di Gotei 13. Tetapi jika setiap siswa yang lulus langsung ditempatkan di Gotei 13, keseimbangan antar divisi akan hancur cepat atau lambat. Itulah sebabnya, ada beberapa aturan, misalnya, setiap anggota Kuchiki akan selalu ditempatkan di divisi ke-6, begitu pula bangsawan lainnya. Itu adalah divisi bangsawan eksklusif. Adapun klan Shihoin, mereka akan ditempatkan di divisi kedua. Namun karena Dewi Sumo Yoruichi Shihoin pergi bersama Urahara Kisuke ke dunia manusia, sulit bagi klan untuk benar-benar memimpin divisi kedua dan Onmitsu Kido, yang akhirnya menyebabkan Soifon mengambil posisi untuk memimpin mereka. Keluarga Shiba mengendalikan divisi ke-10, dengan kapten saat ini adalah Shiba Isin, yang merupakan ayah Ichigo. Namun karena Aizen belum merencanakan sesuatu terhadapnya, Shiba dan Kuchiki saat ini setara. Biasanya,
Kapten akan mengajukan permintaan agar siswa yang lulus bergabung dengan divisi mereka, dan sisanya akan dibagi rata di antara divisi setelah berdiskusi dengan Yamamoto. Karena pembahasannya akan mengarah pada pengembangan kekuatan masing-masing divisi, maka selalu panas dan penuh pertikaian, tetapi dengan lulusnya Roja, maka akan menyalakan api di ruang rapat. Menurutku, lebih baik dia bergabung dengan divisi ke-10. Mungkin saat aku pensiun, dia akan mengambil alih posisi kapten setelah aku. Apa, kau berencana untuk melawanku demi dia? Zaraki Kenpachi berkata langsung. Sun Sui langsung mencoba menjadi penengah di antara keduanya. Oh, kurasa kita bisa membiarkannya pergi ke divisi 13, karena kondisi tubuh Kapten Ukitake cukup buruk, memiliki wakil kapten yang kuat bisa mengurangi tekanan padanya. Petik 2, batuk. Ukitake terbatuk begitu mendengarnya sambil menatap Sun Sui dengan gembira. Aizen tersenyum tipis mendengarnya dan berkata, aku sebenarnya bertemu Roja belum lama ini, dan dia mengatakan kepadaku bahwa dia akan bergabung dengan Korps Kido. Perkataan Aizen langsung menghentikan pertikaian itu. Tak jauh dari situ, Ichimaru Jin menatap Aizen dengan heran. Ia mengira akan membuat Roja bergabung dengan divisi kelima atau ketiga, tetapi itu tidak terjadi. Korps Kido, Yamamoto, yang sejak awal terdiam, membuka matanya. Ia cukup terkejut dengan informasi ini. Ichimaru Jin menyipitkan matanya dan berkata, karena dia seorang jenius Kido, dia ingin bergabung dengan Korps Kido. Yah, itu bukan pilihan yang buruk, Korps Kido juga membutuhkan darah segar. Tiba-tiba, wakil kapten Yamamoto maju dan membisikkan beberapa hal kepada Yamamoto. Kalau begitu, itu diputuskan berdasarkan keinginannya. Dari wakil kaptennya, Yamamoto diberitahu bahwa Roja memang meminta untuk bergabung dengan Korps Kido. Karena itu, Yamamoto menutup matanya dan dengan lembut menurunkan kalengnya. Kalau dia Shinigami biasa, dia tidak akan punya kuasa menentukan kemana dia pergi, tapi Roja punya kualifikasi, lagi pula dia sekuat kapten. Dalam masyarakat jiwa, kekuasaan sama dengan status. Telah diputuskan bahwa Roja akan bergabung dengan Korps Kido. Sedangkan untuk lulusan kelas 6 lainnya, posisi mereka sudah didiskusikan. Yamamoto mengetukkan kalengnya ke tanah saat dia membuat keputusan. Ekspresi wajah Zaraki menunjukkan keengganannya. Kapten lainnya saling berpandangan tanpa suara. Mereka tidak dapat membantah keputusan Yamamoto. Beberapa hari kemudian, kejutan lain menghantam masyarakat jiwa. Tepat saat Roja bergabung dengan Korps Kido, dia mengajukan permintaan ke ruang pusat 46 untuk menantang ketua Kido Agung. Ruang tengah 46 menerima permintaan tantangan. Berita itu tersebar dan seisi masyarakat menjadi gempar. Pemimpin Kido Agung dapat dikatakan memiliki status yang setara dengan para kapten dari Gotei 13. Namun, pemimpin Kido Agung bersifat independen, jadi meskipun Yamamoto sendiri ingin memerintahnya, dia tidak dapat melakukannya. Oleh karena itu, pengangkatan ketua Kido besar harus lebih keras daripada pengangkatan kapten. Cara pertama untuk mendapatkan posisi ketua Kido besar adalah dengan meminta panglima tertinggi beserta sekurang-kurangnya 6 kapten untuk memeriksa pertarungan antara penantang dan ketua Kido besar saat ini. Jika penantang menang, maka ia akan langsung diberikan posisi ketua Kido besar. Cara kedua adalah dengan mempelajari Hado 99 dan Bakudo 99 serta mendapat dukungan dari Shinigami Kido Corps. Ketua Kido saat ini, Fujiwara Ryu, tidak bisa menduduki jabatannya dengan salah satu cara di atas, ia mengambil alih sementara, dan begitulah adanya. Mayoritas Shinigami tahu bahwa ketua Grand Kido saat ini tidak kuat, tetapi mereka tidak menyangka Roja akan menantangnya hanya setelah 3 hari bergabung. Hanya satu hal yang dapat menyebabkan masalah seperti itu. Permusuhan. Dengan bakat yang dimiliki Roja, cepat atau lambat ia akan mencapai posisi kepala suku Kido Agung. Lagi pula, ia pernah bertarung dengan Zaraki Kenpachi. Namun, Roja masih muda di mata banyak orang. Banyak orang mengira bahwa kekuatan Roja berada di level kapten. Ia mendaftar untuk lulus dan bergabung dengan Korps Kido dan secara langsung menantang kepala besar Kido saat ini. Jelas, ia mengincar posisi itu. Dengan bakat Roja yang mengagumkan, dalam belasan tahun, ia akan meraih Kido ke-99 dan dengan mudah mendapatkan posisi yang sama. Saat ini, meskipun ketua Grand Kido tidak kuat, ia setidaknya memiliki level kapten biasa, jadi hasil pertarungan mereka sulit diprediksi. Dan harus diketahui bahwa tantangan dapat berakhir dengan kematian seseorang. Zaraki Kenpachi menantang Kenpachi sebelumnya, Kenpachi Kiganjo, membunuhnya dan mengambil alih posisinya. Hal ini dilakukannya demi menjaga harga diri sang kapten, lagi pula, tidak sembarangan orang bisa menantang kapten begitu saja, kalau ia melakukannya, ia harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Dan menantang Kido Grand Chief hampir sama. Bab 620, Kekhawatiran Hinamori. Bab 620, Kekhawatiran Hinamori. Roja pindah dari asrama Akademi Shinigami ke ruang tinggal Korps Kido, yang cukup kumuh dibandingkan dengan Gotei 13 atau bahkan rumah biasa. Kamar Roja cukup sederhana. Dia tidak punya apa-apa di asramanya, jadi dia langsung pindah ke sini tanpa membawa apapun kecuali beberapa buku. Bakudo ini cukup sulit. Saya tidak menyangka Bakudo nomor 95 akan sesulit ini untuk dipahami, meskipun hanya dengan menggunakan mantra lengkap. Roja memejamkan matanya sambil mengendalikan fluktuasi tekanan spiritualnya. Setelah mempelajari Bakudo ke-94 dan ke-95, Roja dapat menggunakan Bakudo ke-94 tanpa mantra, tetapi ia masih kesulitan dengan Bakudo ke-95. Meskipun ia belum mencobanya, ia yakin bahwa tingkat keberhasilannya saat ini adalah 80%. Sudah hampir waktunya. Setelah menenangkan tekanan spiritualnya, Roja tidak melanjutkan latihannya. Sebaliknya, dia langsung berdiri, dan matanya sedikit berkedip saat dia berjalan menuju pintu.
Namun, saat dia membuka pintu, dia melihat seseorang terengah-engah di depannya. Shiro kecil, kenapa kamu ada di sini? Roja terkejut melihat Hinamori dan langsung tersenyum padanya. Hinamori bersamanya saat pertama kali pindah ke sini, jadi dia jelas tahu di mana Hinamori tinggal. Hinamori merasa lega saat melihat Roja, dan akhirnya, setelah mengatur napas, dia berkata, aku tidak menyangka kau akan menantang Ketua Besar Kido. Ketika mendengar Roja menantang Ketua Agung, dia terkejut dan mendengar banyak orang mengatakan bahwa dia akan kalah. Sebagian besar orang itu tidak begitu menyukai Roja, tetapi dia tetap gugup dan cemas. Mendengar itu Roja mengerjap beberapa kali sebelum berkata, aku tidak menyangka berita ini akan menyebar secepat ini, bahkan sekarang kau sudah mengetahuinya, tetapi apakah kau percaya bahwa aku akan menantangnya dengan tergesa-gesa tanpa alasan apapun? Hinamori membuka mulutnya tetapi masih bisa bicara. Kalau dipikir-pikir, dengan kepribadian Roja, dia bukan tipe orang yang suka melakukan sesuatu, jadi terburu-buru naik pangkat. Setelah memikirkannya, Hinamori masih tidak dapat menemukan alasannya. Lalu, kenapa kamu? Masalah ini juga ada hubungannya denganmu. Roja menatap Hinamori dan tersenyum lalu menjelaskan padanya tentang bagaimana kepala suku Kido menjadi alasan di balik kecelakaan runtuhnya gerbang. Hinamori langsung marah karena wajah kecilnya terlihat sangat kesal saat dia berkata, bagaimana orang itu bisa melakukan hal seperti itu sangat murahan. Dengan orang seperti itu yang memegang gelar kepala suku Kido, tidak mengherankan jika Korps Kido mengalami kemunduran. Mengenai seseorang yang ingin mencelakai Roja, Hinamori akan menanggapinya dengan penuh permusuhan. Dia akan membencinya dengan sepenuh hatinya. Bukan karena dia juga terlibat, tetapi karena targetnya adalah Roja. Roja tersenyum percaya diri dan berkata, karena Ketua Besar Kido ingin menyingkirkanku, sebaiknya aku melawannya dan mengakhiri pertikaian ini di sini sebelum terjadi kecelakaan lebih lanjut yang dapat melibatkanmu, yang mana merupakan sesuatu yang tidak ingin aku maafkan. Hinamori mengangguk, tetapi dia masih tampak cemas dan khawatir tentang Roja. Dia tidak mengatakan apa-apa karena dia tahu dari penjelasan Roja bahwa ini adalah pertarungan yang tidak dapat dihindari. Kalau saja Roja tidak menantangnya sekarang, Ketua Besar Kido pasti akan berencana menyingkirkan Roja secara diam-diam. Apakah kamu bisa menang? Mengingat orang-orang tidak mendukung kemenangan Roja dalam pertarungan, Hinamori bertanya dengan khawatir. Roja tertawa dan menepuk-nepuk kepalanya lalu berkata, jangan khawatir, Ketua Besar Kido bukan siapa-siapa bagiku, dia akan dicincang seperti melon. Kalau orang yang baru lulus mengucapkan kata-kata itu, siapapun akan menganggapnya sebagai orang yang sombong, tapi Hinamori yang mendengar perkataan Roja, langsung merasa kekhawatirannya sirna. Dia tidak mengatakan apapun kecuali memberi semangat. Saat Roja bergerak menuju lokasi duel, Hinamori hanya mengikutinya dalam diam. Lokasi duel adalah tempat di mana Rukia akan dieksekusi dalam cerita aslinya. Bukit itu diberi nama Sokyoku, berdasarkan nama tombak raksasa Sokyoku yang konon kekuatannya setara dengan seorang kapten. Kapten Genryusai Shigekuni Yamamoto adalah orang pertama yang tiba. Dia memperhatikan tantangan ini dengan saksama. Duel tidak akan dimulai tanpa kehadirannya sesuai aturan. Wakil kaptennya Sasakibe berdiri seperti yang selalu dilakukannya di samping Yamamoto. Para perwira Korps Kido tersebar di seluruh tempat sementara kepala suku Kido berdiri di sisinya, menunggu duel dimulai. Kita butuh setidaknya 6 kapten di sini, aku tidak tahu siapa yang akan datang. Seorang perwira Korps Kido berbisik. Tak lama kemudian, sesosok-sosok yang mengenakan haori kapten tiba dan berdiri kokoh di samping Yamamoto. Kapten Divisi ke-6, Kuchiki Byakuya. Dia mungkin tidak tertarik dengan duel itu, tetapi dia di sini untuk mengamati seperti adat istiadat. Dia juga mengamati atas nama para bangsawan. Kapten kedua yang tiba tanpa diduga adalah Mayuri, Kapten Divisi ke-12. Byakuya hanya melirik Mayuri dengan ekspresi tenang sebelum dia melihat ke depan lagi. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.